Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berkata Ibnu Athaillah, semoga memberi manfaat akan kita ilmunya oleh Allah. Min jahlil muridi ayusi al-adaba fatu'akharul uqubatu anhu. Fayaqulu law kana hadha su'a adabin lakuti'al imdad wa aujabal ib'an. Hakat yukta'ul madadu anhu min haitsu la yash'ur walau lam yakun illa man'ul mazid. Waqad yuqamu maqamal mu'di wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyukalliyaka wa ma turid. Sebahagian daripada kebodohan si murid ayyusi al-adab, bahawa memperburuk ia akan adab atau berlaku buruk adab. Fatu akhar uqubatu anhu, lantas maka diundurkan atau ditangguhkan akan hukuman siksaan anhu daripadanya si murid. Fayaqulu, maka berkata si murid, lau kana hadza su'a adab, seandainya adalah ini itu perilaku buruk, laqata'al imdad, sungguh akan memutuskan oleh Allah al-imdad akan bantuan. Imdadnya bantuan Allah baik berupa nikmat maupun taufik. Wa aujabal ib'ad, dan akan melazimi ianya ini, mewajibkan ianya ini akan ib'ad, dijauhkan daripada rahmat Allah. Fakat yukta'ul madadu anhu, atau fakat yaqta'ul madada anhu, maka terkadang-kadang telah memutuskan oleh Allah akan bantuan daripadanya si murid. Min haitsu la yash'ur, dari sekira-kira tempat tidak menyadari ia. Walau lam yakun illa man'ul mazid, sekalipun tidak ada ianya memutuskan madad kecuali menegah daripada bertambahnya madad. Waqad yuqamu maqamal mu'di, dan kadang-kadang telah ditempatkan akan si murid pada posisi yang jauh, padahal dianya murid la yadri, tidak menyadari. Sekalipun tidak ada ianya ditempatkan pada posisi jauh, kecuali bahawa membiarkan oleh Allah akan kamu serta apa yang kamu kehendaki. Maksud daripada kalam hikmat di sini tentang penundaan hukuman Allah terhadap murid, kadang-kadang bentuk daripada ujian ataupun cobaan. Jadi ditundanya hukuman terhadap kesalahan atau maksiat yang kita lakukan bukan berarti apa yang kita lakukan dianggap benar. Sehingga sangat salah pemahaman orang yang menganggap atau menjadikan alasan pembenaran terhadap apa yang dilakukan dikarenakan tidak ada hukuman. Karena hukuman yang Allah berikan kepada manusia selama di dunia beda dengan hukuman di akhirat. Dicabutnya rasa lazat, rasa halawah dalam beribadat juga bentuk hukuman. Jadi hukumannya kan terdapat maksiat, bercekang, terhadapun cekok jaro tajuinan kemenan. Jadi kadang-kadang bentuk istidrat Allah kebiarkan hana permule. Kagi lagi tanya hana ada permule kana buai-buai tabiarkan hana li tapantau. Yang menansid Allah Taala kadang-kadang dalam hukum hamba-Nya gebiarkan pu yang dihut leji. Jadi yang inti ji bentuk hukuman ini ada dua macam. Ada kala manak mazid, mana-manak mazid berarti hana mata-mata mahli. Aku bibi yang kanayan aju. Ada kala gebiarkan beserta pu yang tak kehendak. Lama dikata tanya kagi cuekin. Pu yang tak pubuk-pubuk ju Allah Taala hana
teguran dah pulih ke tanya. Sebab dia orang sayang, nya dia nabut yang membawa kepada mafsadah atau kerusakan si hamba, nya Allah getegur. Ya ke dalam bahasa kita tak tahu gepuwihu daripada buat-buat yang dapat menjauhkan getanyo kepada Allah. Sehingga han terlaksana buatnya. Saat tanik pubut selalu gagal. Dia tanik pubut sabah buat yang kira-kira lang ilmu Allah buatnya mendatangkan mafsadah kepada getanyo. Gepu kacau, han berhasil, gepu gagal. Maka sukses pu yang tak inginkan dalam tentenya salah sabah rahmat daripada Allah. Kadang-kadang yang istidrat. Maka harus perhatikan pu yang tak lakukannya kesuksesan yang tarai, kesuksesan dalam bekerja, kesuksesan dalam pendidikan, yang pu kadente rahmat daripada Allah. Belum tentu. Jadi patokan jikalan gara-gara suksesnya pu mendatangkan semakin dekat kitanya kepada Allah atau malah sebalik ji. Yang malah sebalik ji berarti yang istidratkan rahmat. Jadi kalau hikmat ini pengertiannya kampung man. Makna dia dah bacakan panjang mecut. Tadi benda ahli Ibnu Athaillah termasuk jahil si murid. Jahil si murid ke bodoh, termasuk bodoh si murid. Ayusi al-adab, bahwa memperburuk akan adab. Sebab adab dalam tasawuf itu nak bagilam, nak adab beserta Allah dan Rasul, nak adab beserta guru, nak adab beserta ikhwan. Malah nak sebahagian tasawuf bagi pet adab beserta diri sendiri. Adab ngendro tu. Termasuk urang hana adab ngendro ke hana bekerjakan amar makruf. Yang termasuk hana adab ngendro. Itu termasuk kebodohan murid bahawa memperburuk akan adab, maka diundurkan, ditangguhkan akan hukuman daripadanya murid. Leh berlaku buruk adab kepada Allah, leh berlaku bersikap tidak sopan kepada Allah, fayaqulu, maka berkata si murid, hadza law kana hadza su'u adab, law kana hadza su'a adabin laqata al imdad. Seandainya ada ini yang aku lakukan itu berperilaku buruk atau buruk adab, sungguh memutuskan ianya Allah akan imdad. Imdadnya dari amadda yumiddu imdad. Imdad berarti gebi bantuan. Maksud gebi bantuan ke getamah nikmat. Gebi nikmat terus menerus. Wa aujabal ib'ad, dan akan mewajibkan ia akan ib'ad, dijauhkan daripada rahmat Allah. Yang koman. Kemudian lanjut Ibnu Athaillah, faqat yarta'ul madad anhu. Terkadang-kadang telah memutuskan oleh Allah akan bantuan daripada si murid dari tempat sekira-kira tidak menyadari ia. Maknanya termasuk buruk adab sira murid, awate saat berlaku buruk adab, termasuk tanda kebodohan seorang murid saat berlaku buruk adab, baik buruk adab kepada Allah dan Rasul maupun kepada guru maupun kepada saudara sesamanya, lantas tidak mendapat hukuman secara langsung, tidak ada hukuman di tempat. Saat tidak ada hukuman di tempat, si murid tersebut berujar, berarti ini bukan buruk adab. Hendaknya apa yang aku lakukan merupakan buruk adab atau berperilaku buruk, sungguh aku tidak akan mendapat bantuan dari Allah, tidak akan mendapat nikmat lagi. Aku akan dijauhkan. Sementara nikmat berjalan terus. Padahal nikmat yang berjalan terusan yang adalah bahagian dari istidrat. Maka kena Ibnu Athaillah, cukup untuk kita sebagai tanda Allah telah memutuskan bantuan kepada kita, tidak ada lagi penambahan nikmat. Nikmat yang na lagi-lagi set hana mentama. Malah nikmat yang kana hana mendatangkan keberkahan. Yang maksud faqat yarta'ul madad anhu min haitsu la yash'ur. Walau lam yakun illa mana mazid. Sekalipun tidak ada ianya qata' madad, ianya memutuskan bantuan, kecuali mana mazid, getegah daripada tambahan. Waqat yukamu maqamal bu'di. Terkadang-kadang telah ditempatkan akannya si murid bak makam bu'di, bak posisi yang jauh daripada rahmat Allah. Mahna gomri? Tanya lagi sahib. Walau lam yakun illa ayyukalliyaka wa ma turid. Sekalipun tidak ada ianya ditempatkan bak posisi jauh,
kecuali bahawa membiarkan akan kamu. Yukhalian dari takhliyah masdar. Makna takhliyah kosong. Bahasa Indonesia makna kosong tapi kesempatan, tapi ruang. Bahasa Aceh biruang makna kosong. Walaupun tidak ada ianya ditempatkan pada makam ji'oh, kecuali bahawa gebiruang akan engkau oleh Allah serta apa yang kamu kehendaki. Pu yang tanik pubut gebiruang. Yang menyatakan ka gebiruang pu yang tanik pubut, hati-hati yang kadang-kadang istidrat dari Allah. Kan menandakan rahmat, nanti tengok salah tempat kata syukuri. Syukuri yang puan dah pubut sukses, puan dah pubut hanatam gagal. Padahal puan dah pubut sukses yang bentuk daripada kagak ibadat li Allah, kepejiuh Allah. Sebab punya orang gesayang li Allah. Orang yang paling berat gesayang li Allah, geperah lantas tahu. Truk bak gepu mati anu. Gepu mati permo. Nya mio kabrat tak sayang. Karena apapun yang menghalangi cinta orang ke Allah dan cinta Allah ke orang, Allah akan musnahkan mandum. Termasuk anak dan permo. Nya mio kabrat tak sayang li Allah. Jadi cobaan yang gebi li Allah yan, bala yang gebi mioleh orang-orang arifnya anggapnya nikmat. Itanya kan kebalikan ji. Otak sukses dalam sago, sukses dalam bisnis, sukses dalam pendidikan, sukses dalam bekerja, tanggapnya anugerah. Bukan berarti bukan anugerah. Dalam arti kata harus dinilai dulu kesuksesan yang kita gapai tersebut, yang kita dapat tersebut, apakah mendatangkan kita kepada semakin dekat kepada Allah atau malah menjauhkan kita. Kesuksesan yang menjauhkan kita daripada Allah itu bukan rahmat dan anugerah, tapi malah petaka atau istidrat. Kan? Jadi tanda kebodohan seorang murid adalah jika bersikap tidak sopan terhadap Allah, guru ataupun terhadap sesama kawannya, tetapi hukuman untuknya ditangguhkan. Lantas si murid tersebut justru berkata, jika ini adalah sikap tidak sopan, tentu aku sudah tidak ditolongkan lagi. Dan aku akan dijauhi. Padahal kata Ibn Athaillah bisa jadi ia memang sudah tidak ditolong lagi. Namun ia tidak menyadarinya. Karena mungkin bentuknya berupa tidak ditambahnya pertolongan ataupun nikmat. Bisa jadi sebenarnya hamba tersebut memang telah dijauhi Allah. Namun ia tidak menyadarinya. Karena mungkin bentuknya hanya berupa pembiaran dirinya dengan apapun keinginannya. Yukhaliakan pembiaran. Gebiarkan oleh Allah. Puyang tahun kebetruk mendum. Tapi kita tengok kah? Kata otak dengan Allah. Padahal kah? Geibaat yang berbun. Hadha na'un minal istidrat. Ini satu no' atau bahagian daripada istidrat. Alladhi taqaddama zikruh. Istidrat yang telah terdahululah sebutannya ikut. Wasu'u adabil murid mujibul li'uqubatih. Bermula buruk adab seorang murid itu menjadi faktor bagi hukumannya si murid. Jadi berlaku buruk adab katanya terhadap Allah Ta'ala ataupun terhadap guru ataupun terhadap ikhwan yang menjadi faktor yang mendatangkan ukubah, hukuman. Walakinnal uqubatu muhtalifatun. Tetapi hukuman itu berbeda-beda. Hana sama mandum. Wa minha muajjalah, wa minha muajjalah, wa minha jaliyah, wa minha kafiyah. Sebahagian daripada hukuman itu ada yang disegerakan. Dan sebahagian daripada hukuman itu ada yang ditempohkan. Dan sebahagian daripada hukuman itu ada yang terang. Dan sebahagian daripada hukuman itu ada yang samar atau tersembunyi. Jadi hukuman di sini beda-beda. Nah yang hukuman gesegera ina dunia, nah yang getangguhkan roh akhirat. Nah yang hukuman dia tak jelas-jelas dia. Nah yang hukuman dia som. Malah tak anggap tanya, ana hukuman santai-santai mentang medai, tanya dengan menjalani hukuman. Yang gara-gara benar bro adab. Bro adab seorang murid. Pengertian adab ini makna adab miol secara umum sesuatu yang bagusnya kena adab. Pu mentang yang jeroh, yang get-getnya kena adab. Maka ji istilah adabnya nak gunakan li ulama balaghah. Iaitu ilmu untuk mentahsinkan
kalam, memperbagus kalam. Kemudian nasyid pengertian adab yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam kitab Syarah Bukhari. Mana adab isti'mal ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Menggunakan sesuatu yang dipujikan, sesuatu yang hasilnya terpuji bukan tercela. Mempergunakan sesuatu yang hasilnya terpuji, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Yang pengertian adab menurut Ibnu Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Syarah Bukhari atau Fathul Bari. Al-adab isti'malu ma yuhmadu qaulan wa fi'lan. Yang maksud adab atau kata lain lem adabnya sabo cara atau etika kan. Maka istilah fakultas adab di universitas kan Kanipurno adab mana sopan santun. Mana adab inan etika dalam berbicara di Purno ilmu balaghah atau ilmu sastra kan. Kaikan fakultas adab maka orang yang menguasai ilmu sastra dalam bahasa Arab kan al-adib. Adib orang memiliki ilmu adab. Di kan istilah tasawuf mentang adabnya. Istilah balaghah juga istilah adab. Jadi pengertian murid pun murid ke istilah murid TK atau murid sekolah. Murid dalam istilah sufi sama dengan salik. Muridnya orang yang menempuh perjalanan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit dengan meminta arahan pada seorang alim yang bersih hatinya dan bagus perilakunya. Maka istilah murabbi atau syekh. Muridnya lawan daripada murabbi. Beda dengan istilah muallim. Muallim hanya orang mentransformasi ilmu. Ilmu yang nak bertanya tertransformasi ke orang lain. Orang lainnya nak dengar, terima, putingat kata anda pegah anda tinggal, anda mau tahu. Tapi seorang murabbi kan tingkatnya. Murabbinya tarbiyah, masdarjih tarbiyah. Tarbiyah didik sampai je kebut. Lagi tanya tak pula tanaman kan sekedar le tak pula hana tak permule. Tak asuh tanamannya sampai tabur baja, tabur pupuk, sampai raya, sampai mubah, sampai panen. Yang kemudian tarbiyah. Guru murabbi sulit terdapatkan. Yang lainnya muallim, orang hanya mentransformasi ilmu. Sesudah ilmu ditransformasi, selesai. Punya guru murabbi, geawasi murid kan sebatas ketika muridnya hudur di hadapan gayan. Juga ketika muridnya gaib daripada gayan. Karena guru murabbi sebenarnya orang yang ka'arif billah. Hanjit murabbi orang fasik. Murabbi harus orang saleh. Murabbi harus orang yang takwa kepada Allah. Malah yang murabbi jamun rata-rata orang arif billah. Maka kerana agaknya ndro ke arif billah, kadekat dengan Allah malah katruk makam kasyaf, je ke kontrol murid dari jarak jauh. Jadi murabbinya ke kontrol murid kan ketika murid hudur di hadapan yang mentang, juga ketika murid gaib daripada agaknya. Murid mesti ho kalupah Kalimantan, kalupah Papua, ingat je kontrol walau di Aceh. Hanya murabbi ya bebut. Murabbi yang kamil mukammil. Ijina na tanda-tanda kriteria roy ciri-ciri untuk ke na pembahasan teh tanda-tanda orang arif. Hanjit sekedar tak pakai label, dah tulis barang kasa je. Dah tulis jurad al-arif. Ada tak yukun mak, sesuai tim kun dah. Kalau puan naik kelegap. Ini arifnya na kriteria karakter roy. Itu akan jelaskan ukur kibang kriteria ciri-ciri orang yang arif billah. Maka dalam kitab gepegah li sebahagian ulama salafus saleh karena kitanya dudonyo handa perdapat li guru murabbi agak sulit tak perdapat guru murabbi bebut maka giyu perbanyak salawat. Salawatnya bisa menjadi pengganti guru murabbi. Maka longgalan sebagai ulama-ulama termasuk yang longkala langsung lagi model Syekh Nuruddin Al-Marbu. Otena persoalan yang hana tingat ke musalawat ke Nabi. Sebab musalawat ke Nabi kan jid ke gelantau guru. Saat tanya hana tingat tili persoalan yang pernah tabut. Katua tu. Selawat ke Nabi tiga teruk. Yang biasa dengan tulus ikhlas dan selawat biasa tingat kembali. Maka beli sebagai ulama salafus saleh Minyak ketanya handa rumput le guru murabbi yang bebut
Giyu perbanyak selawat ke Nabi, karena selawat ke Nabi yang bisa menjadi pengganti guru murabbi. Jadi maksud murid di sini yang kelangian, orang yang akan menempuh perjalanan karena keinginan hati untuk membersihkan diri dan mensucikan diri atau tazkiyah, karena inti daripada tasawuf tazkiyah. Tazkiyatun nufus kan? Inti pada tasawuf tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Jadi dia bertanya karena keinginan yang kuat untuk membersihkan dan mensucikan hati, yang kian berkendanya murid, orang kena iradah kenan. Ini kan murid makna sebatas lagi istilah bahasa tanya. Murid SD, baik SD pina istilah murid, baik SMP pina istilah murid. Murid dalam tasawuf kemenan. Orang yang kena iradah untuk menempuh perjalanan atau perjalanan spiritual kan, perjalanan ruhani kan, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa kan daripada kotoran-kotoran dan penyakit-penyakit yang tidak baik. Tapi oleh Ibn Athaillah nak tulis pada tempat lain, maksud dengan murid di sini lebih luas, iaitu semua orang yang ingin mendekatkan diri pada Allah dengan istiqamah memperbaiki keadaan dirinya dan perilakunya. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh katanya suluk dalam masa bulan Ramadan, yang kenyan yang dilakukan oleh para salikin, tapi kan bulan Ramadan tok setiap hal dan setiap waktu. Macam bulan Ramadan lagi di peluru yang bikam karat itu. Nya orang yang yang tanya lakukan yang tiura setiap saat, yang kian murid, yang kian yang salikin bebut. Sekarang kamu pu makna murid, pu makna adab. Jadi kita ulang-ulang kena bermula beradab murid itu menghendaki bagi hukumannya si murid. Jika penyebab ke hukum si muridnya. Tetapi hukuman beda-beda, na yang segera, na yang tangguh, na yang terang, na yang samar. Fal uqubatul jaliyah al uqubah bil azab. Maka bermula hukuman yang terang itu uqubah dengan azab. Gebi yang azab, entemnya azab dia nyapu ke, gebi balam juga. Le dah pegat but salah benar ka rubah dapat tajak. Pegat but salah benar ka tutung kedai atau tutung rumah. Yang berarti uqubah yang muajjalah atau uqubah yang jaliyah yang terang. Uqubah kafiyah al-uqubah biwujudil hijab. Hukuman yang samar itu hukum dengan wujud hijab. Ada hijab, penghalang. Penghalang antara tanya dengan Allah. Arti antara hubungan tanya dengan Allah nali langsung keun, terhalangi. Terhijab tanya dengan Allah. Yang kiban gada hijabnya yang tu orang yang katruk kenan. Orang yang memang bakdra gada hijab, yang ke orang yang tu. Sehingga apa yang gekalan tajalli Allah. Gekalan urinang mentang dia Allah. Kima makna tegala urinang dia Allah. Makna ji bertahap atayan. Makna bertahap. Tahap pertama makna dia tegala urinang dia Allah. Takala urinang dih tagalainan na larangan Allah. Sehingga saat melihat perempuan membuat mata tanya tertunduk. Jangan makna kalau rinang di kalau Allah. Kelazat bakal rinang. Apa ini? Bertahap tanya. Pun nilai yang dia tak kalai tanya perintah Allah. Ada atta amrullah la Al-Quran maksud kan? Atta perintah Allah. Datang perintah Allah kan kalau langsung Allah yang datang. Jadi bertahap-tahap. Nanti punya orang yang memang betul-betul hati agaknya hanali hijab membacut. Baru tajalli Allah, tajalli zat Allah, tajalli sifat Allah, tajalli af'al Allah. Jadi untuk pun lain untuk getanya awam, baca-baca lain puan dakalan inan na takluk menyokan perintah larangan. Bata yang takluk perintah inan budi ta'u perintah, bata yang takluk larangan budi ta'u larangan. Fal uqubah bil azab li ajlil khataya wa dzunub. Maka bermula hukuman dengan sebab azab. Maka bermula hukuman dengan azab kan bahasa Babiah. Itu karena khataya wa dzunub, karena kesalahan dan dosa. Uqubah bil hijab li ahli isaati adab, bagi orang yang memiliki beradab. Baina yaday allamil ghuyub, di antara hadapan Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib-gaib. Jadi uqubah dengan azab, uqubah dengan hijab beda. Uqubah dengan azab objektif untuk dosa. Dosa-dosa kasar.
Adapun ukubah dengan hijab, objek je untuk orang yang memiliki beradab. Tanya yang beradab dengan Allah, memang hana siksa dengan azab, cuma hijab. Hijab. Orang yang memiliki dosa-dosa baik kecil ataupun besar, yang ukubah dengan azab. Nyatanya beradab dengan Allah, ukubah dengan hijab. Yang kena hidup Sayatul Mukarrabin, Hasanatul Abrar, Sayatul Mukarrabin. Orang yang baik biasa menyebab nyan perbuatan baik, tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah anggap sayi'ah. Contoh dekat mendang mesti lagi getanya nahud kepada berpindah makam. Menghud getanya dak jid berkeramat mesti. Nyamnya secara zahir syariat, yang namanya manusia memiliki keinginan dan nafsu sah-sah saja. Tidak berdosa, keinginan untuk keramat tidak berdosa. Tapi punya orang arif, nyan beradab. Karena hud gat nyan, kan hud Allah. Yang gat bak orang arif patra Allah gehud gat nyan berpindah makam, gepindah kera oleh Allah. Baik ge langkah kera ge untuk ge makam. Beda kan? Maka ilmu berhalung punya berlaku beradab, nyan ge kira perken berakibat konsekuensi berakibat gehijab. Punya berlaku dosa dan kesalahan, konsekuensi je ganti. Di bedan. Jadi antara beradab dengan buat dosa beda-beda. Kadang-kadang perilaku adabnya di satu sisi atau secara zahir syariat je kalau kira dosa. Tapi dalam tasawufnya kalau kira beradab terhadap Allah. Makanya beda-beda ukubah dengan azab nyan ke orang yang pubut dosa dan kesalahan, ukubah dengan hijab nyan ke orang yang berlaku beradab. Waqat takunul ukubah al-kafiyah, dan kadang-kadang adalah hukuman yang tesam. Wal muajjalah, dan hukuman yang ditangguhkan. Asyaddu alal murid minal uqubatil jaliyah wal muajjalah, merasa berat di atas si murid daripada ukubah jaliyah, ukubah yang terang, wal muajjalah, dan ukubah yang disegerakan. Getanya murid kadang-kadang lebih berat ukubah yang ditunda ketimbang ukubah yang disegerakan. Lebih berat ukubah yang samar ketimbang ukubah yang zahir. Kita contoh, wa misalu tilkal ukubah al-kafiyah ma dzakarahu min qat'il madan anhu. Bermula contoh demikian ukubah yang samar, itu barang yang disebut akannya barang li muallif, pandai barangnya min qat'il madan anhu, daripada diputuskan bantuan daripadanya si murid. Wa iqamatih, dan bertempat si murid maqamal bu'di minhu, pada posisi jauh daripadanya Allah. Bertempat dengan buat posisi jauh. Hana tahu dengan Allah. Alian gekoh madat. Yang lebih menyakitkan, hana li bantuan lepu. Bantuan ini baik berupa nikmat maupun berupa taufik. Karena taufiknya bahagian pada nikmat. Yang berokon watai katanya hana berlaku beradab. Tak pedang sembahyang malam teruk melapar rakaat. Katanya li kalau bolong nyan hukuman. Jadi tanya hukuman tentang berdutang rumah, berduga buat kedai nak, balik mata tentang benda hukuman. Menaikkan dicabut rasa halawah beribadat juga hukuman. Mereka yakin dia dah beda malam. Kali yang kahai li kabrat badan pada bedanya hukuman Allah. Tapi hukuman dalam bentuk tesam manadih. Maka bukan lebih beratnya ketimbang hukuman zahir. Wa hadza huwa mabda uqu'il hijab allazi dzakarnahu. Ini geputuskan madat daripada Allah dan gepertempatkan hamba bak makam jauh. Mabda, permulaan uqu'il hijab, terjadi hijab yang telah kami sebutkan akannya. Yang berarti permulaan atau start kan. Start berarti katanya karena terhijab dengan Allah. Yang katanya kamlai meri haid le dapat buat ibadat. Kameri berat badan, gehen badan daripada pun ibadat, yang tanda kage koh madat li Allah. Karena yang bi kesanggupan pertolongan untuk mampu beribadat Allah. Yang berarti tanya kage koh
madat keun. Dia tanya ka rekoh madat yang merupakan bentuk hukuman yang samar daripada Allah kepada si murid. Hukumannya handa lambat di baroda. Yang buat contoh dalam kitab lagi bak kaya yang itimuh binahi atau hatung lung itimuh bak kaya. Nyan bila i putuh dari bak kaya nyan han nampak langsung berkesan hanale i ke bak kaya. Kecuali baru nampak oleh satu masa. Apabila masa katrib hanale i baru bak kaya nyan ya bisat syai'an pa syai'an, kering sedikit demi sedikit. Menansid hati si murid. Kadang-kadang lagi tanya murid, hana tarasai bahwa Allah kagekoh madat. Sehingga dia terkaram dalam waham. Tak anggap budaya mentang biasa-biasa. Tak anggap draw mentang na bantuan Allah. Padahal ibu-ibu anale kakaram dalam waham kan. Sebab termasuk dalam hukuman Allah gemanak mazid. Maksud manak mazid hana kita tamah-tamah le bantuan kita yang okey tak. Mulai dari tabut matan takrib sampai ke tamat tufah ibadat lagi se-enam tamah yang tanda kerukuh madat. Di peloton dengan daya malah yang na tapu rekang ka tata kubah. Me rekang kalau tak but na lah baca doa iftitah. Do kana kata but ada pu sunat nak baca li. Sebab mana sunat je tinggal dia. Enam lagai. Yang berarti meyahana penambahan amal tanda daya kerukuh madat. Sebab serendah-rendah hukuman Allah kepada orang yang berlaku adab buruk terhadap Allah benar, gekoh madat. Iaitu gemanak mazid. Hanggebi tambahan li kepada katanya. Sebab nasabah aturan dalam tasawuf, malam yakun fi ziyadah fahuwa fi nuksan. Orang yang tidak ada dalam ziyadah, maka dia dalam nuksan. Sebab hana wasitah antara ziyadah dan nuksan. Miakan lebih kurang, miakan kurang lebih. Hana istilah miakan kurang berarti antara tengah-tengah kurang pikir lebih pikir hana menan. Lagi miakan uro malam uro. Miakan ziyadah nuksan, miakan nuksan ziyadah. Tidak orang yang kagemanak mazid, kagemanak ziyadah li Allah sama dengan orangnya dalam nuksan. Mungkin atau ilih kemanak mazid kan dalam nuksan. Sebab malam yakun fi ziyadatin fahuwa fi nuksan. Dan dalam tasawuf, man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwal khusran. Siapa saja yang ada hari kemarinnya lebih siapa saja yang ada hari ini lebih buruk dari yang kemarin fahuwal khusran, maka dia merugi. Man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwal khusran. Ini juga kalam ulama tasawuf. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari kemarinnya fawal khusran. Berarti menyawarannya tanya hana mentamah lagi amalan merekan dengan fawal khusran rugo kira. Maka gemanak mazid li Allahnya juga bahagian daripada qata' madat. Gekoh pertolongan Allah ke katanya, geputuskan pertolongan. Kan? Holam lah. Dia tak tahu sebab nama-nama tan, mendak lain kan nama oleh. Fa idza batuliya bihil muridu, maka apabila dibalakan dengannya terhijab bunuh akan si murid, walam tatadarakhu rahmatullah fil halil atid, kana dzalika mujibal li sukutihi min ainillah au qu'il hijab ala qalbi. Apabila dibalakan dengannya geputuskan madat benar akan si murid dan tidak menyusul hanai tadaruk yang mengejar atau menyusul dah hanai tadaruk akannya si murid oleh kasih sayang Allah fil halil atid, dalam hal yang besar. Al atidnya al jasim, sebuah kondisi yang raya. Ganggap raya pakan kerana kabutuh hubungan dengan Allah, ka ganggap yang sebuah kondisi yang serius atau yang raya. Dah nadi susul akannya si hamba oleh rahmat Allah fil halil atid, dalam kondisi yang serius tersebut, kana zalika mujibal li sukutihi min ainillah. Adalah demikian itu menjadi faktor bagi terjatuhnya si hamba daripada pandangan Allah dan terjadi hijab hati-hatinya si hamba, wa tabaddulil unsi bil wahsyah, dan bergantinya kemesraan dengan Allah bil wahsyah, berganti dengan merasa liar ataupun takut kepada Allah.
wantisaki ziya bidzulmah, dan terhapusnya sinar atau cahaya bidzulmah dengan kegelapan. Walam yumkinhu ba'da dzalik muawadatul halil ula, dan tidak memungkinkan akannya si murid sesudah demikian terjadi oleh mengembalikan kepada kondisi yang pertama. Li'annahu idzaka tangkati anhul imdadat al-muttasilah, karena si murid ketika itu telah terputus daripadanya si murid oleh bantuan-bantuan Allah yang bersambung terus-menerus, wal waridat al-mutahasilah, dan telah terputus daripadanya si murid oleh waridat-waridat yang telah tercapai. Nah, istilah waridat lawan anda tahu. Waridat jamak daripada al-warid. Al-warid menyomakna loghatji sesuatu yang datang. Tapi al-warid atau al-waridat dalam istilah tasawuf, ilham atau ilmu dan cahaya pengetahuan yang datang dari Allah. Cahaya yang membuat hati lapang dan bersinar. Yang kia al-warid. Ikut kali nak pembahasan tentang al-warid dalam puasa yang kali. Yang istilah ilmu al-waridnya tiket. Gijuk tiket oleh Allah supaya dia datang menuju kepada Allah. Allah tidak mendatangkan al-warid kepada kamu kecuali biar kamu datang menuju kepada Allah. Jadi al-waridnya sesuatu yang datang dari Allah. Menyertai istilah tak pegah bahasa singkat ji, gebi ilham dalam arti tanya untuk tak pubut ibadatnya warid ke. Itimoh semangat. Gebi semangat dari berokon hana semangat untuk beramal. Ino gebi oleh Allah semangat untuk beramal. Ilham cahaya penerang atau pengetahuan dalam hati tanya membuat hati lapang dan bersinar sehingga melihat yang baik itu baik, melihat yang buruk itu buruk. Maka dalam doa diperbanyak arinal haqqa haqqa wa arinal batila batila. Ya Allah, ni pedih yang hak bedeh hak, ni pedih yang batil bedeh batil. Orang yang kagebi al-warid li Allah, nyan orang yang mampu melihat yang batil itu batil, mampu melihat yang hak itu hak. Yang miyakana al-warid. Getanya yo dalam hukum li Allah secara kafi, karena al-waridnya dalam atidanya. Duda karena berlaku buruk adab terhadap Allah, gecabut hana li al-warid. Maka keun li tungku ino lam yumkinhu ba'da zalik muawadah halil ula. Hana mungkin li akan si murid sesudah demikian oleh kembali kepada hal pertama. Karena ketika itu si murid kagekoh madad li Allah, terputus daripadanya si murid oleh imdadat muttasilah. Bantuan Allah yang kontinu, yang terus menerus kagekoh. Wal waridat muttasilah, dan kagekoh lam waridat yang kehasil. Maka wateka lagian fatang kasif anhu hina idzin syamsul irfan. Tertutup atau gerhana, tertutup daripadanya si murid ketika itu oleh matauro makrifah. Watas tatiru anhul kusyufat wal bayan, dan terhijab, tertirai atau tertutup daripadanya murid oleh segala kasyaf dan kejelasan. Yang berokon dempu kadih takalon, ka kasyaf, alan dempu ka nyata uronyo hana dihli gara-gara kagekoh madad li Allah. Wa hadhihi junudullah fi qalbil abdi. Bermula ini waridat dan imdadat buno, itu tentera Allah dalam hati hamba. Karena dalam hati katanya imu perang antara bisikan iblis dengan waridat ilahiyat, waridat yang datang dari Allah. Waridat yang merupakan ilham ataupun cahaya yang gebila Allah dalam hati katanya, yang tentera Allah dalam hati si hamba. Tentera Allah secara rohani, bukan secara jasmani. Sebab itu hanadir ko tentera. Yang tentera Allah dalam hati hamba. Fa idza faqadan nusrah minallah bidzalika waqa'a fil kidlan. Apabila telah hilang ianya hamba akan bantuan dari Allah, dengan demikian waridat dan imdadat benar, waqa'a nisya terjerumus si hamba fil kidlan dalam kehinaan. Wastahwadha alai syaitan, ketika akan terjerumus dalam kehinaan, dikuasai atau dikerasi hatinya si hamba oleh syaitan. Wateka dikuasai oleh syaitan, fa ansahu dzikra, maka dilupakan oleh syaitan akannya si hamba akan mengingat Tuhan. Wahaka bihi sayul makri, wateka tua kepada Tuhan, wahaka pasti dengannya hamba sayul makri oleh tipu muslihat yang buruk. Sayul makri yang buruk daripada
tipu muslihat. Waraja'a dan kembali si hamba ila mutaba'ati hawa nafsi al-ammarah kepada mengikuti hawa nafsunya yang banyak memerintah kepada kejahatan. Yang konsekuensi daripada qatul madad. Yang desa mana terasa sebab itu dah anggap draw teman-teman biasa-biasa. Dah anggap draw teman-teman lagi keadaan merokon. Lagi ibarat bakai yang itimu hati-hati luang. Hati putuh hilang luang ke 3 minggu putuh. Onji kalau mulai kering, mantan lagi biasa pakai yang baru kering dikerek-kerek sampai mati. Menangku hati hamba. Tanya yang kamu mendapat waridat daripada Allah, saat Allah gekoh waridat kepada kitanya, hana langsung bisa terasakan. Bacut-bacut baru terasa. Angkaji menyo kitanya hana merumpuk rahmat daripada Allah, kadang-kadang terlena, tanggap roh mantan biasa-biasa mantan. Ya kan? Sebab nam tulis dalam kitab tarkul abdi ma'a hawa wa syahwatih min alamatil ihmal. Gebiarkan li Allah hamba serta hawa nafsu dan syahwatnya termasuk tanda ihmal. Ihmal gecuekin, geabaikan. Kan ihmal ngan hare ngan ha, ihmal ngan hare. Ihmal, muhmal nah, min abu mantek kalimat muhmal kalimat yang hana ge istimal, muhmalah. Jadi kalimat broken makna ge ihmal hamba ka ge cuekin hambanya li Allah hanaga bermenli. Alian ikhrajul abdi an hawahu wa ma tarkanu ilaihi nafsuh min alamatil i'tina. Gejauhkan hamba daripada hawa nafsu dan apapun yang cenderung nafsu kepadanya termasuk tanda i'tina. Mana i'tina Allah ga anggap penting ke hamba ya. Maka sabo ungkapan lam tasawuf bukan termasuk tanda-tanda Allah Taala hanali ganggap penting katanya, gebiarkan katanya beserta pu yang tak kehendak. Nyo gagu petruk tercapai pu yang tak inginkan, yang tak inginnya bertentangan dengan agama, yang termasuk tanda katanya hanali i'tina li Allah. Wa kharaja min dairati safwatil muhtarah, dan telah keluar ianya hamba yang kagi cabut madat li Allah min dairati safwatil muhtarah daripada lingkungan orang-orang bersih lagi yang pilihan. Dairahan lingkungan. Jadi mio broken danyo masuk dalam lingkungan safwatil muhtarah, urung-urung bersih, urung-urung yang mendapat pilihan Allah, urangnya danyo ka keluar daripada lingkungan tersebut. Fa na'udzubillah min su'il maqdur. Maka kita yang melindung dengan Allah daripada buruk apa yang ditakdirkan oleh Allah, wa adami taufik, dan kita yang melindung daripada tidak mendapat taufik daripada Allah, ila muraati awailil umur, kepada muraah awailil umur. Kita yang melindung dengan Allah daripada buruk makdur, buruk apa yang ditakdirkan dan tidak mendapat taufik, hana mendapat taufik kepada menjaga awailil umur, yang awal daripada perkara. Intiji miyagutanya akan mendapat madat dan waridat dari Allah, jaga sebaik mungkin. Jangan sampai madat itu hilang. Karena miyaka gadah madatnya hek tak nduk dari wang merumpuk lom. Maka termasuk adab yang diajarkan dalam tasawuf hanggebi gantau guru. Pakan karena saat le gurunya gene petruk tanya ke Allah, tanya kata minah ke guru lain, meriwang lemasat. Cuma lah ikadul himam gepegah nyan guru yang mendidik ruh, guru murabbi yang mendidik ruh, kan guru zahir syariat. Adalah surah handir. Itu gabungnya ke murid tiap buat lain. Getanya guru zahir syariat, kan guru mendidik ruh. Idanya lagi lemburah benar transformasi ilmu yang kali tabut pak guru di jamun, karena getanya lebih hawai tabut, dapurno ke adik-adik, ke junior getanya. Kan guru murabbi. Malah menyo gepegah ikadul himam, mupayah ada kaidin bitan. Menyo guru zahir syariat, saat tanya tania belajar bak guru lain, sampai ada kaidin bak guru pun. Sebab menyo kaidin hang gebindet, maka ji hana isilah putih mereka murid kan. Kadang-kadang awak di mereka tanya kan murid tu. Baiklah program-program putih mereka murid. Sebab naik lah dum
Susah mio anak murid giat bu bagure lain. Ya ada berik sawi bu ya ada ko baca surah kan. Nah kan? Nah lah dia ya ke murid ya bu lain. Nyalai kadul himam je nagalan. Medan sa dalam begah. Lai kadul himam ke begah nyan gure yang hangge biminah lain. Mio tanyo kata mulazamah ngan siro gure tarbiyah. Gure yang gedidik roh tanyo, yang ge antar tanyo truk kepada Allah lagi gok nyan katruk. Gure ge tanyo katruk kepada Allah kaje ke arif, ge putruk tanyo gemat bajaro, dengan tarbiyah. Gemat bajaro geba saja ngok nyan betruk ge tanyo ke Allah. Tiba-tiba kata weh lain, kam mulai dari nol lam. Maka termasuk dalam adab ino ge purno itu adab ma'asyih, adab beserta gure hanggebi minah ke gure lain. Yang gure yang al-kamil mukammil, gure yang kau betul-betul sempurna. Memang gure-gure tabut hukum syariat, hukum fikih biasa, kan dalam truk tingkatnya. Nyam yo gure lagi, hana bupu, baik ni susah hang tabut bazar dengku, handa jak le dengku lain. Hana upuan. Dah hana payah lagi din, tik kata ala kedin le, je lah buat dengku lain. Kembik hidayah ambil salah surah alam hidayah karena kata tu, nyam untuk mangat mu manajemen. Mio tanya kat depah tahu kampung tu nak tak ikut buat urang rabu tu babu. Nya urang la ilm nak bu babu tu tu pala ilmnya ada payah lagi din. Dia kata ya babu je lah bu babu tu roh sabtu deh. Dia babu tu lagi din je lembu babu urang rabu ada payah nyam nyo gure lahir syariat. Yang lain kadul himang buka. Menyo gure yang yu lagi din yang harus terjaga hanjit dan minah-minah ke gure mursyid yang putruk tanya kepada Allah. Nya mio draw katruk, mio draw dalam truk sama-sama minta muat. Draw dalam truk unang ke. Gabanyan ju. Ditanya opi. Oh yang truk kan. Adi mio dak minta gure yang betul-betul lagi kan payah tak ino anda rumpok li. Dak na pi le syubhat dum. Ana yakin tu. Hai pegah mursyid bebu. Oh nak dah. Mursyid pegah kadang. Kan Oh katanya. Makna mura'ah awailil umur, awal-awal perkara tim yang tanya akan mendapat madat ataupun waridat pada Allah nyan talake ba Allah tam lindung ma Allah baik sampai hana gebi taufik untuk terjaga tayan. Karena mio kali gada hektar. Ada ajit menang kata rumpuk baik lih-lih. Faham mio gada meriwang le maknol. Wa ma ihtajja bihil murid li nafsihi minal kalam alladhi dzakarahul muallif rahimahullah yaqtadhi tawajjuh hadhil uqubah ilaihi darbatal lazib. Bermula barang yang dimuhujjah dengannya barang oleh si murid untuk dirinya si murid. Mana ihtajja mengajukan alasan. Barang yang diajukan alasan dengannya oleh si murid untuk dirinya, pane barangnya daripada kalam yang disebut akannya oleh pengarang semoga lebih rahmat akannya oleh Allah, itu melazimi akan datang ini hukuman kepada murid akan sebagai darbatal lazib. Darbatal lazib hukuman terus-menerus yang lazim. Darbatan makna darbatan wa uqubatan muttasilah. Pukulan atau hukuman yang berterus-menerus, yang darbah. Darbah lazib dalam kamu ai makna sara laziman wajiban. Lazim kan sama makna dengan lazim. Makna darbah lazib, darbah sara yang jadi ianya darbah laziman wajiban, lazim dan wajib. Bunai likat oleh si murid kan berhujjah, beralasan. Menyo yang long pubutnya beradab, Allah akan gekoh madat ke long. Tanda Allah hana gekoh madat sama dengan puyan long pubut nyan kan kena tabro. Nyan hujjah akan. Hujjah untuk membela diri. Komentar le dengku ino, ma ihtajja bihil murid. Apa yang dijadikan alasan dengannya le murid untuk membela dirinya, ni bab kalam yang disebut le muallif itu menjadi penyebab atau muqtadi tawajuh ini hukuman kepada yang si murid secara pasti. Yang malah gara-gara kena tanyan mutamah pasti kena hukuman. Hak roy dak mendih nak kena hukuman gara-gara na pembelaan diri lam. Kalau duh salah, tak bela-bela ro dulu. Pegah hana salah. Yang malah gara-gara pembelaan lagi kan mengakibatkan mendatangkan hukuman yang pasti.
Lianna qaulahu law kana hadza su'a adab ila akhirih dalilun ala ridahu bihalih. Karena ungkapan si murid, jikalau ada ini itu beradab hingga akhirnya, itu menjadi indikator ada restunya si murid dengan kondisinya dan menganggap bagusnya si murid bagi perbuatannya. Karena yang kira karida dengan hawa nafsu. Tadi lu tak buat bro, tak pegahkan bro lah. Kan berarti lagi orang upat nak pegah lah hanya kan tak upat. Memang kan tak upat kan jelas-jelas upat. Dalam dia mengaku je, ha? Dia tak upat le baca lah. Mengaku je. Ya kan? Le upat bukan hanya kan tak upat. Memang kan tak upat kan jelas upat. Yang benar sih. Jadi oleh ke buat bro yang buat bro gak nyan kagak kira bro adab kepada Allah. Kekelam nyakan bro adab. Nyadak di bro adab hang menumpak lima adat dari Allah. Nyan kun gak nyan yang model menan, nyan ke tanda gak nyan ridha bihalih. Ridha dengan kondisi gak nyan dan gak anggap bagus perbuatan gak nyan. Wahada bermula ini ridha dengan kondisi dro dan menganggap bagus perbuatan dro kitanya. Huwa al-mujib lahu. Itu allazi yang mewajibkan baginya si murid adamal mazid, akan tidak mendapat tambahan bantuan dari Allah. Han merumpak bantuan susulan li. Jadi dia katanya bro adab kepada Allah, le bro adab tak kun lem nyom nya bro adab hang gebili bantuan. Yang justru kun atayan jid ke penyebab membuat katanya han merumpak li bantuan. Benar lah abad dia kena kun nya bro adab han merumpak bantuan li. Bebu memang betul hang gebili bantuan li Allah. Karena gesiksa tanya karena ridha dengan hal dan menganggap bagus amal. Allazi itadahu katul madad anhu. Adam mazid allazi yang melazimi akannya adam mazid oleh gekoh pertolongan daripada Allah. Jadi termasuk dalam serendah-rendah gekoh pertolongan oleh Allah kepada hamba, iaitu tiadakan tambahan bantuan atau bantuan susulan. Walau kana mutawasilan ilaihi lazadada indama yaka'u minhu su'ul adab tawadhu'an li rabbih wa iftikaran ilaihi wa khawfan min makrih. Seandainya ada si hamba tersebut, seandainya ada madad bantuan Allah mutawasilan ilaihi, terus menerus bersambung kepadanya si hamba, lazadada indama yaka'u minhu su'ul adab. Sungguh bertambah ketika barang yang terjadi nibaknya hamba oleh berlaku beradab, akan pun bertambah akan tawadhu' bagi Tuhannya, membutuhkan yang sangat kepada Tuhannya dan khawatir daripada terjadi tipu daya yang menjauhkan daripada Tuhan. Walam yastahsin hala nafsi walam yardaha, dan tidak pernah menganggap bagus akan kondisi dirinya dan tidak pernah merestui atau senang akan dirinya. Sebab terhadap nafsu ilika kepegah geyu tuhmah. Pu mantang ajakan bisikan nafsu baik secara zahir baik maupun secara zahir baik atau tidak baik, yang geyu tuhmah, geyu curigai. Sebab kadang-kadang nafsu diajak kepada kebaikan, lagi diajak untuk sembahyang jamaah. Baik sembahyang ziroi bilik lebih hai di dalam masjid lebih got le pahala. Ajakan baik daripada nafsu. Itu begitu duduk dalam masjid, iculok la ilm. Mak nak kata la ilm, lu kata saja ni. Cilok kata la ilm, kat ngendrok yang sebelah belah. Kabeh juk ke guru dia yang sembut belah raya ilm. Naik jamaah. Akhirnya baru saya juk belah jamaah. Kau okey. Awak je yang gaglah atau diah sembut ana ada jamaah. Mampai hidup ilm amalan yang kadatang ujub. Maka bisikan nafsunya kadang-kadang bisa memperdaya manusia, bisa memperdaya hamba. Jadi kena pegah menyo bantuan Allah yang terus-menerus datang ke kitanya. Betul kan gekoh hubungan. Kan gekoh bantuan ni Allah. Justru benda sebalik je. Kan membuat tanya terlena dalam beradab. Malah katanya membuat semakin tawadhu dan mahajat kepada Allah dan khawatir daripada terpedaya dengan perbuatan-perbuatan amal benar. Dah anda pernah tanggap jeroh kondisi roh dan ridha kepada nafsu. Sebab nafsu hang gebi ridha, geyu curiga tapi ke nafsu. Kala Sayyidi Abul Abbas kentuan guruku Abul Abbas Al-Mursi guru daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, moga ridha oleh Allah padanya, kullu su'i adab yusmiru laka adaban ma Allah fa huwa adab. Setiap perilaku buruk adab yang dapat membuahkan, menghasilkan bagi kamu akan adab serta Allah, maka dianya itu adab.
Beradab tanya dengan Allah melahirkan adab, yang sama dengan beradab, yang juga bahagian daripada adab. Nah pernah waktu kita tanya hanagat adab, kurang etika dengan Allah. Tapi mendatangkan katanya semakin tawaduk dan takut kepada Allah. Yang walau secara lahir beradab, tapi nya berbuah adab kira. Yang sabar lagi maksud yang mendatangkan kehinaan. Maksud yang mendatangkan kehinaan lebih baik daripada taat yang mendatangkan kebanggaan. Pumai tanya ahli taat, tapi ujung-ujung membangga-banggakan diri dengan amal. Sehingga lagi cerita aulia jamun yang hanggetin nama syurga menyokong dengan amal nah. Tegukur oleh Allah nah. Nah sebanding nikmat yang Allah beri dengan amal yang kerjakan walau kamu puluh-puluh tahun. Jadi maksiat secara lahir, tapi gara-gara maksiatnya getanya mendatangkan kehinaan. Makna ji kan alasan untuk membolehkan ikdam melangkah kepada maksiat. Maksiat yang diperbuat secara terlanjur tanpa sengaja. Kemudian dari maksiatnya mendatangkan kehinaan ke kitanya. Tanggap dia tu makhluk paling hina, tanggap dia butuh tak kepada rahmat dan keampunan Allah. Nya Allah lebih senang ketimbang orang yang berbuat taat tapi mendatangkan iftikhar, membanggakan hati, bangga dengan makhluk, bangga dengan hamba-hamba Allah yang lain. Yang lebih agak masih benar di sisi Allah ketimbang taat yang mendatangkan kebanggaan. Berarti tak bersama kena buat masalahnya. Orang yang berlaku beradab daripada Allah tapi berlaku beradab gaknya tanpa sengaja, sehingga beradab ke Allah malah membuat yang semakin takut dan tawaduk kepada Allah. Yang dipegang oleh Abu Abbas Al-Mursi, yang walau secara lahir beradab tapi yang lebih adab. Karena beradab yang yusmiru kan membuahkan, samarkan buah, simar buah dia. Menghasilkan buah atau menghasilkan bagi kamu akan adab serta Allah, maka dianya itu bahagian daripada adab. Wa huwa alladhi aujaba lahu aidan at-takhliyah bainahu wa baina ma yurid alladhi itadzalahu iqamatuhu maqamal bu'di. Dan dianya beradab lam itu alladhi yang wajib baginya hamba pula akan wajib akan takhliyah bainahu wa baina ma yurid, gebiarkan antara si hamba dan di antara barang yang dikehendaki oleh hamba. Barang yang dikehendaki alladhi iqtadalahu iqamatuhu maqamal bu'di, yang dilazimi baginya oleh dipertempatkan hamba bak makam ji'uh. Idlau kana maqaman fil qurbi, karena jikalau ada makam tersebut itu makam pada dekat dengan Allah, la ba'uda an ru'yati nafsih, sungguh jauh si hamba daripada memandang dirinya. Wa kana muttahiman laha fi iradatiha, dan ada si hamba itu mencurigai baginya diri, baginya nafsu, pada kehendaknya nafsu. Termasuk perkara yang dilazimi oleh beradab lam, iaitu gebiarkan pembiaran hamba dengan apa yang diinginkan oleh hamba. Pu yang tak inginkan teruk sukses mendum pu yang dah buat. Yang termasuk salah satu konsekuensi daripada beradab. Beradab kepada Allah melahirkan pembiaran katanya terhadap apa yang tak inginkan. Yang watai katanya kagak biarkan oleh Allah dengan apa yang tak inginkan memandum tercapai, nyan pertanda, salah satu tanda katanya kagak bertempatkan bak makam ji'o. Bahkan kepegah kagak bertempatkan makam ji'o, karena menyedap pegahnya makam to dengan Allah, pasti akan ji'o daripada memandang diri. Semakin orang to dengan Allah, semakin ji'o daripada memandang diri. Semakin dekat memandang diri, semakin ji'o daripada Allah. Sebab ji bainal masyriq wal maghrib. To maghrib ji'o dengan masyriq, to dengan masyriq ji'o dengan maghrib. Getanya semakin to makam dengan Allah, anadih udroli. Menyamantang mengandalkan amalan diri, mantang mengandalkan pu yang tak pubut lagi getanya. Yang tanya mantang ji'o dengan Allah. Yang orang kata dengan Allah, urangnya kabaid ka ji'o daripada melihat dirinya. Dan ji'uh longnya daripada wakana mutahiman, dan ada agaknya itu mencurigai bagi diri pada iradahnya diri. Maksud ji pu yang dikehendak oleh nafsu selalu gecuriga. Watai kitanya tak curiga, yang namanya urang tak curiga kan selalu waspadai. Ya kan? Urang yang tak curiga kan waspadai. Tingkatan paling atas waspadai tamuraqabah dalum.
Makanya dalam tasawuf nak ajaran murakabah. Harus murakabah haji. Murakabah yang kita anggap tanya selalu awasi oleh Allah. Dan katanya juga mengawasi nafsu. Jangan-jangan yang diperintahkan oleh nafsunya berkedok kebaikan. Berkedok kebaikan bukan kebaikan. Maka harus getumah. Tumah kepada nafsu demi untuk mewaspadai nafsu. Wa kana waqifan ma'a muradillah bihi. Dan ada seseorang betul-betul kan kagak puji oleh Allah tapi kebalikan kagak betul oleh Allah, ada ji itu waqifan ma'a muradillah bihi, berdiri beserta apa yang dikehendaki Allah dengannya si hamba, pulang dro kepada iradah Allah. Maka ada sebahagian ulama sufi ga artikan makna murid dalam tasawuf orang yang hanali iradah ro tapi bergantung kepada iradah Allah. Urang yang hanali iradah ro, iradah hanali bagaknya, kibai yang kehendak oleh Allah kegaknya, yang kia yang gecok. Maka dalam tasawuf bak cerita Nabi Musa saat turun ayat wa ma tilka biyaminika ya Musa, yang oleh ulama tasawuf diartikan dengan tafsir yang berbeda. Sebab maksud ditafsirkan dengan tafsir yang berbeda, bahkan Allah Ta'ala giyubah tungkat yang bak jarau Nabi Musa untuk guna nampakkan wujud asli daripada tungkatnya. Saat gekil Allah bak Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jawab Nabi Musa, hiya asaya tawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribun ukhra. Nya tungkat long metegal long metungkat dengan tungkatnya, dan dengan tungkatnya long paruh kemeng long, dan bak tungkatnya letak hajat-hajat kebutuhan yang lain. Allah Ta'ala tersinggung. Lang kata kutip tersinggung. Kita cabut ni dah tahu, pakai istilah-istilah menang-menangkan maksud lagi makna zahir li. Allah Ta'ala tersinggung hak Nabi Musa kunyan. Berarti Nabi Musa seolah-olah tidak membutuhkan kepada Allah, lebih menonjolkan tongkat. Saat Nabi Musa gecok tungkat karena kehendak dirinya, kehendak nafsu gotnya, sehingga gepegah lamba Allah ngan tungkatnya long metegal long metungkat, ngan tungkatnya long paruh kameng, ngan tungkatnya na kebutuhan-kebutuhan yang lain. Waliya fiha ma'aribun ukhra, ma'aribun dan hawaid, kebutuhan-kebutuhan atau hajat yang lain. Kemudian kun Allah Ta'ala bak Musa, alkiha ya Musa, buang olehmu akannya tongkat wahai Musa. Gibah tongkat. Baik pakai li. Kemudian fa'alkaha, maka membuang oleh Musa akannya tongkat. Fa'idzan hiya hayatun tas'a. Ketika tongkat telah dibuang oleh Nabi Musa, tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Ular yang pukunan. Wek berterana. Menjalar. Ular yang melata-lata. Mujamun tak bahasa melata-lata. Anjir cik anda bahasa lain. Uli kata ijak mek mata ke na. Menjalar yang lagi bau ke pakai kan menjalar. Melata-lata umum tak makna. Ai mana lain je cik. Ada cerita memang. Nanti legekul Allah Ta'ala Nabi Musa, alkiha ya Musa, buang olehmu akannya tongkat wahai Musa. Ketika Nabi Musa membuang tongkat, fa'idzan hiya hayatun tas'a. Ketika itu tongkat tersebut berubah menjadi ular yang berjalan, ular yang melingkar. Yang kian gambaran dunia yang orang uli. Kemudian kena Allah Ta'ala alam, ke gageplung Nabi Musa kaya ke? Ya ke uli yang gageplung. Digeplung Nabi Musa kaya ke uli, baru kena Allah Ta'ala, khudha wala takaf. Ambil olehmu akannya tongkat, jangan kamu takut. Sudah tak saat gecok oleh Nabi Musa tongkatnya lam, ulinya berubah je ke tongkat. Yang le ulama sufi na tafsir isyari dalam ayatnya. Kiban tafsir isyarah ulama sufi dalam ayatnya. Berarti seolah-olah Allah Ta'ala gekun kepada orang fakir. Fakirnya orang yang menghajat kepada Allah. Wa ma tilka biyaminika ayyuhal fakir. Apa yang ada di tangan kananmu wahai orang fakir? Jawab orang fakir, hiya dunyaya a'tamidu 'alaiha wa aqdhi biha ma'aribi. Yang ada di tanganku dunia, yang aku sangat membutuhkan kepadanya dunia. Aku berpegang dengannya dunia, aku menunaikan segala kebutuhanku dengan dunia.
Kata Allah, alqiha min yadik, buang olehmu akannya dunia daripada tangan kamu. Maka ketika dibuang, nampaklah wujud asli dunia, iaitu ular yang melingkar, yang siap mematuk seseorang hamba, padahal hamba tersebut tanpa menyadari. Apabila hamba telah putus asa daripada dunia dan merasa mesra dengan Allah dan tenang dengan Allah, baru Allah gekun mak si fakir benar, khudha wala takhaf li'annaka ta'khudhuha billah la binafsika. Ambillah dunia, jangan kamu khawatir, karena sesungguhnya kamu ambil dunia dengan perintah Allah, la binafsika, bukan dengan diri kamu. Jadi gambarannya lagi kan, walau cerita Nabi Musa, tapi mengisyarah kepada tungkatnya ibarat dunia. Bahkan Allah Ta'ala lagi ubah gecok balik. Karena watai kagebah, berarti gaknya terkedi gecok lam li Nabi Musa, kelecok keinginan nafsu gaknya. Tapi cok karena perintah Allah. Yo galam gebah, gaknya gemumat, gemutungkat batungkatnya karena keinginan nafsu. Dalam ceritanya, cerita la ilm. Tak ada buah la bacun. Pernah Nabi Rasulullah, Nabi kitanya, gemari dalam sebuah hadis, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama dari kalangan umatku sama seperti Nabi Bani Israel. Tentu ulama yang benar-benar menjalankan agama, yang merumpak pahala sama lagi pahala Nabi di kalangan Bani Israel. Karena umat awal lihat Nabi, tentu Rasul siro ke Nabi Musa, Nabi rata kampung Nabi siro. Pintu ini sama lengan Nabi, jinib Nabi, yang umat awal. Umat Muhammad kan agaknya penutup, Nabi Muhammad penutup segala Nabi-Nabi, hanali Nabi. Tapi posisi ulamanya sama lagi kedudukan Nabi di kalangan Bani Israel. Jadi di alam arwah gemimpi li sira ulama salafus saleh, terjadi perdebatan antara Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Jadi basiro la alam arwah kan, karena orang yang enggak hanali dunia. Jadi getanya oleh Nabi Musa ba Rasul ba Nabi tanya, ya Muhammad, pu betul kata nata marit bahawa ulama-ulama dari kalangan umat kata sama lagi Nabi dari Bani Israel, dari umat long. Ya betul ina long kul lagi. Manta contoh sira tanya. Ta contoh sira, tagakan Nabi Musa tidak percaya. Ta contoh sira umat kata, ulama dari umat kata yang sama lagi Nabi Bani Israel, sama lagi kedudukan Nabi dari umat long. Gehoi Imam Ghazali, nyalang mimpi orang saleh benar. Gehoi Imam Ghazali, nyo dah, nyo dah. Sonan kata dah, kata Nabi Musa. Hai nan long Muhammad bin Muhammad kan. Sebab Imam Ghazali naik agaknya, baca riwayat 7, baca riwayat sampai 11. Muhammad mendum, draw Muhammad nan, ayah ke Muhammad, kakek ke Muhammad, kakek waktunya Muhammad mendum. Di Muhammad. Dia tanya Nabi Musa, manismu siapa nama kamu? Kejauh oleh Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad. Kali yang tanya ke Nabi Musa, lo tanya nandro ke, kupu gak pegah nan ayah dan nan nek. Yang itu ke Nabi Musa, lo tanya nandro ke so. Kami nan Muhammad kasih mainan, kupu gak pegah nan ayah dan nan nek. Lo hanam tanya nan ayah ro ke. Dah hanam tayang nan nek, tayang nandro ke. Yang ke Nabi Musa ba Imam Ghazali. Lain Imam Ghazali ke kaidin mak Nabi Muhammad. Dia lang seot dah, lang jawab, dia silakan. Kejawab oleh Imam Ghazali. Punya memang ron hai Nabi Musa hana berkenan dengan sikap lun laki maaf. Tapi ron hana laki maaf Allah Taala. Terkejut terperanjat Nabi Musa, pu salah lung lan laki maaf Allah Taala. Pakai Allah ditanya pu bak jarau nendron ni jawab tungkat mentang pu nak pegah keperluan tungkat. Ni jawab tungkat mentang hanya tungkat gedepu seli Allah ku pu ni tungkatnya ku pu nak pegahnya tungkat ngalum mentegan, tungkat ngalum padu kameng dan bak tungkatnya nak kebutuhan yang lain. Ku payang-payang tak jawabannya. Iroh nak kemah lama Allah. Ilung menyeron hana berkenan kalau kemah orangnya kan. Iroh tapi kalau nak kemah Allah Taala. Ha tu. Do seut le Nabi Musa, hai Allah Ta'ala kan kekasih tanya. Itu dia dah pegah abang kan kekasih kan mencari peluang supaya trip. Lagi tanya menturi ngau rinang na. Oh teh ada pule truk bak ibu masa SDG saya tanya. Teh ada pu tayang le.
Ya, pak gajak kular aku. Man jamun tayan saya intat. Alian saya mukat mi calu dengan kular. Ada pun yang le pak. Pokok je ki bancara haba bek putuh. Haba bek putuh selalu tak cari peluang untuk mengaji tak pegah haba menyongau urun tak kasih. Nasib Nabi Musa. Karena Allah nyan kekasih gele Nabi Musa. Dicari peluang untuk mengatrip pegah haba dengan Allah Ta'ala. Sehingga walaupun Allah tanya pu bak jaranya hang jawab tungkat tok. Kita mahlum. Yang jawaban Nabi Musa. Kemudian Khimah Ghazali, ilung lagi yang cik keron kekasih ilung. Khimah Ghazali. Maka ilung, lung cari peluang cik bertrip pegah abang ron macut. Maka walaupun dia tanya yang soalan lung, halung pegah nan lung, tak lung pegah nan ayah dan nan nek lung. Yang bang kecerdasan Khimah Ghazali. Maka je wajar. Baru gakui oleh Nabi Musa, berarti betul kata hai Muhammad dah pegah ulama dari kalangan umat kata sama lagi para nabi dari kalangan Bani Israel. Yang ayat saya ayat wa matilka biyaminika inan cerita ji antara debatan Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Kan? Oh kalam no. Fa in aqdama ala amrin bi iradati wa syahwatih tadarakahu Allah taala bil ismah. Maka apabila akdamanya ikdam masdar, ikdamnya maju atau melangkah kepada satu perbuatan. Maka jika melangkah ianya si hamba atas sebuah perkara dengan kemauan dan syahwatnya hamba, niscaya gesusul akannya hamba oleh Allah dengan ismah gebi pemeliharaan. Yang miatanya ke beduk bat tempat makam kurbi. Miatanya ke bak makam to, tak perlu sigaga na hudra tu untuk melangkah kepada sesuatu yang Allah gelindungi pelihara tanya gebi ismah. Yang miatanda orang yang to, punya yang jioh kemenan. Gebiarkan meno. Dia katanya urang gepuduk pada tempat yang to, hana gebiarkan oleh Allah, wate tanik melangkah kepada sesuatu dengan dasar iradah dan syahwat dra, getadaruk oleh Allah. Tadaruknya menyusul. Gesusul oleh Allah katanya dengan gebi isma. Wa awaka alaihi ma aradahu dan gerintangi awakanya gebi aek. Kanalah istilah dalam kitab Sirajut Talibin kalau awaik dem. Awakayan getakwik, gecegah atau gebi rintangan. Gerintangi oleh Allah artinya si hamba akan apa yang dikehendaki oleh si hamba akannya. Wasadda alaihi masalikah dan getup oleh Allah artinya hamba akan jalan tempuhnya. Walam yukhallih dan hana gebiarkan oleh Allah akannya hamba. Wa ma arada min dzalika serta apa yang dikehendaki oleh hamba ni bak demikian. Ya wa ma'an. Mia gedanya ka inginkan oleh Allah kena tempatkan bak tempat makam kurbi. Yang wate tahun kepada sesuatu dengan dasar iradah dan syahwat dra, Allah ge ismah, ge pelihara tanya, ge rintangi, han ge petruk puatra yang tahun berdasarkan syahwat dan getup jalan tempuh. Jalan-jalan yang mengantarkan getanya kepada keinginan getanya secara nafsu, getup oleh Allah hantruk tanya bak jalannya. Dah han ge biarkan tanya. Sehingga pu yang dah pubut gagal. Karena ada yang tak inginkan lagi getanya, yang dicita-citakan lagi getanya, la ilmi Allah nagat. Dikana ilmi Allah naga sementara katanya termasuk hamba yang kena betul dengan Allah. Pada saat tak inginkan atanya Allah getup jalan han gepetruk. Sehingga apa yang dah pubut gagal. Wa yukalu dan dikatakan orang lem min alamati taufik salasun. Termasuk daripada indikator mendapat taufik dari Allah. Dah tanda-tanda Allah ge taufik gebi bantuan katanya dalam taat. Nal heboh tanda ji. Yang pertama dukulu a'malil bir alaika min ghairi kasdin. Masuk amalan kebaikan di atas kamu daripada tanpa kasat minka nibak kamu ilaiha kepadanya amalan kebaikan. Mupubut amalan kebaikan tanpa terencana yang termasuk tanda taufik Allah. Pada kata konsep murahnya saya selama puasa ni jak Malaysia. Karena Malaysia dia nak aduan atau nak abuat yang mekat. Jadi yang mekat, woi dia hendak. Karena apa yang macut. Yang konsep dia. Tiba-tiba gagal je. Kau tinggal di dia tersuluh. Yang kelainan dukul. Itamang amalan kebaikan dia tanpa kasat. Yang termasuk salah satu indikator dia sedang mendapat taufik dari Allah. Hana mu konsep mu buat amalan kebaikan. Tiba-tiba karuh kenan. Muna program je aku dia yang mengupi atau program je aku dia nonton bola. Tok boleh nak pengajian ni kita atau nak zikir kalau tak ikut. Ke bola nak tengok dele.
Yang akan dukul amal kebaikan kepada katanya min ghairi kasdin, hana kasad. Dan termasuk salah satu tanda taufik Allah. Wasarful ma'asi angka ma'as sa'i fiha. Gealih maksiat, gepupaling maksiat daripada kamu beserta berjalan atau berusaha padanya maksiat. Dia ada konsep dan jak pada tempat maksiat bocor bahonda. Li bocor bengahnya hana dihah tempat temempel. Pokok ji hana ada jak lilah. Yan baik je kemenyesal atau kecewa berat. Tak ingat yan tanya akan mendapat taufik Allah. Si gedanya hang bijak kenan man dapat saro tak usaha tak minta cara bujit aja. Hana hondaro honda-hondangan dah pinjam. Kakak gebi musibah buat jalan. Gebi rintangan bocor ban honda. Ya kah hana truk dia buat tempat kan. Yang sarful ma'asi kepupaling maksiat daripada kamu beserta berusaha atau berjalan padanya maksiat. Kemudian yang kelih fatahu babil laja' wal iftikar ilallah fi kullil ahwal. Gebuka pintu perlindungan dan berhajat kepada Allah pada setiap ahwal. Setiap kondisi apapun, baik kondisi lapang maupun kondisi tengah melarat, sabi tanya tingat dalam kelindung ba Allah. Dia biasa dia mengkarat dalam kelindung ba Allah. Dia senang ha? Hana yang gebuka hati ruh dan melindung kepada Allah dan tanya perle ke Allah walau dalam kondisi tengah lapang, yang berarti tanda tanya mendapat taufik Allah. Kebalikannya wa min alamatil khizlan, termasuk tanda keabaikan oleh Allah. Khizlan yang beda dengan ihana. Nya ihana gepihina, nya khizlan yang tega makna tarkul i'ana, hang bantu tu. Nya kun khizlan. Nya bahasa ino khizlan dicuekin. Dak una urang serubah bina jalan, dia dah jak tapi saling lewat je. Nya kun khizlan tapi hina agaknya. Handa bantu. Jadi kebalikan daripada taufik khizlan. Di khizlannya menyelam tasawuf makna tarkul i'anah. Getinggai i'anah hana mendapat bantuan. Termasuk indikator atau tanda tanya kau kecuekil Allah hana mendapat bantuan. Salah satu itu nalih. Yang pertama ta'assurut ta'an alaika ma'as sa'i fiha. Sulit melakukan taat di atas kamu beserta telah berupaya padanya taat. Kata usaha untuk dana bubuh taat nak saja rintangan. Yang tanda tanya kau mendapat khizlan. Kata usaha tajak tanya, beut kata dengar tu. Sekarang mana je? Kalau tak setel alarm daripada mana? Alarm roh pelun. Yang kelangan ta'asur, gepersulit hana mudah. Gepersulit bab taat. Saya tanya bubuh taat si kanarin rintangan. Rintangan macam-macam cara adum. Kita tanya semuanya jemaah. Karena rintangan lain katuk nak tunggu hutang. Atau tanya sembahyang jamaah kaya azan untuk kedai katuk rumah belah leh kejap. Maharu damkan leh. Mula kahit dapat preh urang hana truk msiro. Pas kagazan leh ro truk urang kan siro pe. Yang mula zikau ro daduk msiro hana truk. Maka azan leh ro urang truk. Yang termasuk ge persulit melakukan taat. Dukhulul ma'asi alaika ma'al harbi minha. Masuk maksiat di atas kamu beserta melarikan diri pada maksiat. Kata pelung pada maksiat tapi truk. Dari kampung dah jauh dayah truk kena dayah roh mengon dengan yang sampai-sampai palih dalam. Padahal dari kampung dah jauh dayah kena mengambil nama maksiat le tapi truk kena mentamah rum pubu maksiat lah. Roh mengon dengan yang sama lembu itu. Yang berarti tanya kata termasuk khizlan. Itamang maksiat ada kamu beserta lari pada yang maksiat. Wa ghalku babil laja ilallah wa tarkud du'a fil ahwal, dan gekunci pintu perlindungan kepada Allah dan meninggalkan doa dalam segala kondisi. Dalam kondisi apapun hanaruh mendoa li kepada Allah, otena perkara-perkara yang menyakitkan atau perkara yang membuat tanya kecewa, yang nak tinggal curhat bangun, yang nak tinggal tambah paket untuk mengajak chatting ngan, hana tinggal mendoa li kepada Allah. Jadi hana tambah paket untuk hubungan dengan Allah. Paket untuk hubungan dengan Allah hantam pernah tambah. Yang tanda tanya ka khizlan, ka kecuekin li Allah Taala. Tanya melindung kepada Allah berpujiu daripada khizlan. Wal adab lahu mauqi'un azim fit tasawuf. Bermula adab baginya adab itu memiliki posisi yang besar dalam tasawuf. Adab memiliki mauqi'. Mauqi' tempat jatuh atau posisi. Adab memiliki posisi besar dalam tasawuf. Saking besarnya posisi adab dalam tasawuf,
Berkata Abu Hafaz, semoga ridha Allah padanya, at-tasawuf kulluh adab, likulli waqtin adab, likulli halin adab, likulli maqamin adab, faman lazima adabil awqat balagha mablagha rijal, wa man dhayya al adab fahuwa ba'idun min haitsu yadhunnul qurba, mardudun min haitsu yadhunnul qabul. Bermula tasawuf seluruhnya adab. Inti daripada tasawuf adab. Lagi al-hajju Arafah. Inti daripada amalan haji Arafah. Inti daripada tasawuf adab. Likulli waqtin adab. Bagi setiap waktu ada adab. Likulli halin adab. Setiap kondisi ada adab. Likulli makamin adab. Setiap makam atau tahapan-tahapan ada adab. Maka orang yang telah melazimi akan adab waktu, niscaya sampai akan tempat sampai ar-rijal. Rijal dalam tasawuf ke urang arif. Maksud rijal dalam tasawuf ke orang agam, urang arif. Dengan itu na urang arifin yang udip membujang muka, tak yang le urang pakah hana muka yang mengkawin. Bahaya mengkawin kau rinang orang agam. Lu kalau kita orang agam kau mengkawin kan. Sebab ar-rijalnya urang yang ka dewasa, makna logat rijal kan dewasa. Rijal dalam tasawuf urang yang ka memiliki kedekatan dengan Allah dan gaib hapus bina penyakit-penyakit dan kotoran dalam hati. Yang kira rijal uragam buat. Yang kalau melanggar kira bencong dong. Dalam jelas agam. Yang rijal dalam tasawuf. Jadi orang yang gaib berlaku adab, gemulazamah adab baik pada waktunya, halnya dan makamnya. Di beda hal dengan makam, makamnya tahapan, menyohal kondisi keadaan. Mesti lagi ibarat perjalanan, makamnya stasiun. Sudah ada naik jauh dulu. Yang dari perjalanan sama Langgar menuju dulu, birun yang kata bawa makam. Jadi tempat persinggahannya makam. Maka nama makam lapisan-lapisan ni. Menyohal kondisi spiritual orang yang melakukan saliknya kan hal. Maksudnya halnya berubah-ubah hana gesed. Tanya yang melakukan salik kepada Allah, hal kitanya berubah-ubah. Jadi yang gekun tasawuf yang ke dalam setiap hal memiliki adab. Setiap makam pun memiliki adab. Hanya tak kira buat makam, pe leguren. Orang yang kamu lazamah dengan adab wate, seluruh watenya, buno hal adab ataupun makam ataupun wate buno, yang urangnya baru truk mablagha rijal bat tempat truk urang-urang yang ka arif, urang yang ka sempurna. Wa man daya al adab, dan barang siapa menyia-nyiakan akan adab, bahwa ba'idun min haitsu yadhunnul qurba, mardudun min haitsu yadhunnul qabul. Maka orang tersebut jauh dari tempat sekira-kira menduga-duga akan dekat dan tertolak daripada tempat sekira-kira menduga-duga akan diterima. Maksudnya orang yang hana jaga adab dalam tasawuf, nyau bebut nanya kajiu, tapi kira to, bebut nanya getulak hana geterima, tapi kira geterima. Waqala Abu Abdullah bin Khafif, kun Abu Abdullah bin Khafif, qala li Ruwaim, ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka dakikan. Kun Abu Abdullah bin Khafif, qala li berkata bagi long oleh Ruwaim, ya bunayya hai anakku, ij'al amalaka milhan wa adabaka dakikan. Jadikan olehmu akan amal kamu akan garam dan keadaban kamu akan tepung. Tepung dengan garam kan tidak bisa dipisahkan. Untuk buka kuih kan payah boga garam. Hang madang dengan tepung tok, tabu. Lagi sayur hana garam ni, kan tabu. Jadi antara amal dengan adab memiliki hubungan sangat erat, lagi ibarat garam dan tepung. Wa qala ba'dhum kun ba'dhum lam ilzam al-adaba zahiran wa batinan. Melazimi olehmu akan adab secara zahir dan secara batin. Fama asa'a ahadul adab zahiran illa uqiba zahiran. Fama asa'a ahadul adab batinan illa uqiba batinan. Tidak berlaku buruk adab oleh seseorang akan adab zahir kecuali dihukumkan secara zahir. Tidak berlaku buruk adab oleh seseorang secara batin kecuali dihukumkan secara batin. Buruk adab secara batin dan buruk adab secara zahir. Contoh, geperah lang kitab lagi buruk adab menggurai. Buruk adab menggurai secara zahir hana tak hormati, tak indahkan perintah gurai. Buruk adab secara batin menggurai nak anggapan buruk ke gurai. Walau secara lahir ke ya kun lagian buruk adab secara batin. Secara lahir dia tunduk dan patuh ke gurai. Dia duduk ke yang mengundok, dia sopan hana pernah membanggakan diri, tapi dalam batin dah
Imaguna ju. Yang pu perah demah yang perah gok kan je ro tapu kan menan. Yang kelangian beradab secara batin. Jadi ji nak beradab secara lahir, nak beradab secara apa? Batin dengan Allah Taala lagi ansyid. Yang beradab secara batin itikad naga pada Allah ya orang munafik. Yang beradab secara batin. Orang yang beradab secara zahir yang mendapat hukuman secara lahir. Orang yang beradab secara batin mendapat hukuman secara apa? Secara batin. Wa qala Dhunnun al-Misri radhiyallahu an, kun Dhunnun al-Misri ridha li Allah padanya, idza kharajal murid an haddil adab fa inahu yarji min haitsu ja. Min haitsu ja zace. Apabila keluar si murid daripada batasan-batasan adab, maka sesungguhnya murid telah kembali ia daripada sekira-kira tempat datang ia. Patro, depat tajak mereka. Kena kata orang. Yang berokon dari tajak katanya dari orang awam biasa. Watai katanya kaji ke orang tong Allah. Punya kabar laku buruk adab. Sama dengan kata orang ke dia saja ke orang awam biasa. Yang makna fa'inahu yarji min haisuja. Berarti ganjaran kepada orang buruk adab luar biasa raya. Sehingga gepetun martabat dan kedudukan tanya dalam suluk. Kedih bak dasar lom. Kedih bak nol ke betul. Dia tanya berlaku beradab. Wa qala Suri radhiyallahu an, kun Imam Suri radhiyallahu an, man lam yata'adab lil waqtin fa waqtuhu maktun. Barang siapa tidak berlaku adab bagi waktu, maka bermula waktunya itu kebencian. Jadi waktu yang berlaku baktanya nyanjik kebencian, jik kepada kebencian bukan kepada kebahagiaan. Bukan hal yang menyenangkan. Kadang-kadang hanya beradab dengan wate. Kun Ibnu Mubarak alam, nahnu ila qalilin minal adab ahwat minna ila katsirin minal ilmi. Kami kepada sedikit daripada adab lebih berhajat daripada kami kepada banyak daripada ilmu. Ngala ilmu lebih perlu kepada did adab. Maka kan al adab fokal ilmi. Ananna pada bala ilm haba Ibnu Mubarak syid ta'allamnal adab salasina aman wa ta'allamnal ilma 20. Kami belajar adab 30 tahun, kami belajar ilmu 20 tahun. Belajar ilmu 20 tahun kasih, tapi belajar adab 50 tahun baru. Karena adabnya baru memang na adab harus tak belajar bak guru yang memiliki adab. Adab dalam istilah tasawuf kan terbatas and adab dalam kitab pelajaran akhlak. Kenyan, dalam home minta putuk 50 tahun ni belajar akhlak. Si belum dah baca kata mat. Kenyan mana adab? Adab yang ke adab zahir wa batin, termasuk adab-adab batin. Adab batinnya harus tariadah tadidi ati, baru mampu tadidi, harus tak ikuti jejak guru yang beradab. Maka dalam tasawuf perlu ke guru yang mursyid. Mungkin orang beradab keroi, nyahana gedidik legu guru yang pun harus beradab. Maka Ibnu Mubarak lebih perlu kepada sedikit adab ketimbang banyak ilmu. Pada tempat yang lain, belajar adab selama 50 tahun Nabi Watai, belajar ilmu cuma 20 tahun. Karena ilmu, ada orang kafir pergi purna. Yang ilmu makna transformasi ilmu, memindahkan ilmu yang nak tanya kurun lain, orang kafir pergi. Tapi adab manjut. Kafir purna ilmu, bapa takji, hafal Quran. Adab mana Pak Ji? Adab batin mana Allah Ta'ala. Makanya untuk mendidik adab harus guru yang beradab. Yang sekedar transformasi ilmu barangkali saja. Di Perancis Nasiro profesor Ihya dia faham mampu bojilid. Malah translate dalam bahasa Perancis lah. Ya faham Ihya. Dia hanya kehidupan punya orang kafir mampu hafal Quran, orang kafir mampu hafal kitab-kitab yang kekubah oleh ulama-ulama itu. Sebab yang sekedar untuk mengajari barangkali saja, tapi untuk mengirsyad, biputunya tarbiyahnya yang harus guru yang memang betul-betul memiliki adab-adab secara zahir batin baru mampu mendidik adab kepada murid, baik secara zahir maupun secara batin. Wakilah li ba'dihim, dikatakan orang bagi sebahagian mereka itu ikun, na urang kun ba'dhum jamun, ya sayyul adab, hai urang beradab. Wakala maka kun lastu bisayil adab. Tidaklah lun dengan beradab, bahkan begah lun beradab, lu hana beradab. Wakila lahu maka dikatakan baginya, waman adabaka, siapa yang mengajari adab akan engkau? Faqala as-sufiyah, maka jawab ia as-sufiyah. Ini dapat dipahami. Berarti adab yang baru betul-betul adab yang enggak ajari le orang sufi. Orang sufi yang ke orang yang memiliki adab secara zahir dan batin.
Punya adab yang kan ajari oleh orang sufi yang dalam tentu adab. Wal adabul ladzi mahlil murid amatun fi zahiri wa batini. Bermula ada adab yang hanjithan benar bagi si murid, itu umum pada zahirnya si murid dan batinnya si murid. Nya kam lagi bagi adab. Na adab zahir, na adab batin. Wa adabul zahir tabi'a adabal batin. Bermula adab zahir itu mengikuti akan adab batin. Sebab pu yang nampak bak manusia secara zahir yang memandum implementasi daripada batin ni. Kiban yang get batin menan akan nampak pada zahir. Kan zahir menunjukkan kepada kan batin menunjukkan kepada zahir, tapi zahir menjadi dal arti get batin. Tira urungnya batin get yang zahir get. Hanya tak pegah hanya gepura-pura tagai batin yang kan menan, yang kenan. Menunjukkan nampak bak zahir yang tanda batin get. Sebab hanjit tira urung nampak bak zahir bro, batin yang get mungkin. Sebab pu yang nampak bak zahir nyan dal atu batin. Nyan dalam kalam hikmat liket. Dalam kalam hikmat liket dia dalam kalau tabut puasa ngal liket bahwa pu yang nampak pada zahir yang menunjukkan atu batin. Maka adab zahir jik ketabek mata bunyi adab batin. Nyo adab secara batin gagat, adab secara zahir pun gat. Membuatlah adab batin wa adabul batin hiya tahalli bi mahasinil akhlaq kulliha. Pemula adab batin, dianya adab batin tahalli bi mahasinil akhlaq. Menghias hati dengan yang jerah-jerah daripada akhlak. Akhlak-akhlak yang baik yang tahias diri. Akhlak-akhlak baik lebih memang pelubah kan dipelubah. Lebih memang pelubah akhlak-akhlak yang enggak oleh perhalikat sit. Termasuk tidak takut kefakiran. Sebab senjata paling ampuh bagi masuknya iblis karena manusia takut kefakiran. Ya gasin. Getanya ya gasin yang senjata ampuh bagi iblis. Karena orang yang ya kegasin akan dibisik oleh iblis untuk tamak. Tum'a. Saat getanya ka tum'a ka tamak akan melakukan perbuatan apa saja untuk tercapai keinginan getanya walau ujung-ujungnya harus menghinakan diri kepada orang lain. Maka senjata paling ampuh bagi iblis iaitu khauful faqri, takut kemiskinan. Ya gasin yang senjata paling ampuh. Saat hana senjata lain yang pakai iblis. Jadi termasuk mahasinil akhlak ini baik ya kegasin. Bak dempu kagak gato oleh Allah, kagak angkel oleh Allah, pu ya de kegasin. Jadi adab batin ini itu tahalli bi mahasinil akhlak, menghias hati dengan yang jerah-jerah pada akhlak, kuliah memandum. Baik ladum adum tan. Wa fil hadis dan sampai dalam sebuah hadis yang riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasul berkata ya adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, memberi adab akan aku oleh Tuhanku maka memperbagus akan keadabanku. Dum Nabi mentang getakdib li Allah Taala. Beda lagi Allah Taala langsung yang takdib. Bedanya mana mungkin Allah Taala yang takdib kerana akan pangkat Nabi tentu melalui guru. Semua amarani bi makarimil akhlak. Lebih adab li Allah ke Nabi, ke perintah akan lon kata Nabi dengan yang bagus-bagus daripada akhlak. Faqala maka kun Allah khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ambil olehmu akan kemaafan dan perintah olehmu dengan perbuatan makruf dan berpalinglah kepada orang-orang yang jahil. Maki banjara makna adab. La yasulu laka dzalika ba'da taufiqillah wa ta'bidihi illa bi riyadhah wal mujahadah. Tidak hasil bagi kamu oleh demikian adab sesudah mendapat taufik daripada Allah dan penguatan daripada Allah kecuali dengan melakukan riyadhah, latihan-latihan atau penggemblengan daripada guru, wal mujahadah dan dengan perlawanan daripada diri sendiri untuk melawan nafsu. Jadi adabnya mungkin datang sendiri, butuh proses. Adab dalam tasawuf ini hanya mungkin dimiliki secara alami. Potensial untuk memiliki adab bisa-bisa jadi bak manusia, tapi untuk adabnya wujud jih mangatna harus melalui riyadhah dan mujahadah. Pertama adalah kunci jih mendapat taufik dan ta'bid daripada Allah, lihna penguatan dari Allah dan kebantu oleh Allah untuk nak adab kepada kitanya. Yang kedua harus na riyadhah dan mujahadah. Mandum harus melalui latihan. Qala Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu an-nafsu majbulah ala su'il adab
wal abdu ma'murun bi mulazamatil adab fan nafsu tajri bi tab'iha fi midanil mukhalafah wal abdu yarudduha bi jahdihi an su'il mutalabah. Bermula nafsu itu ditarikkan atau beradab. Nafsu tertarik, terpikat. Nafsu terpikat atau berlaku beradab. Bermula hamba diperintahkan dengan melazimi adab. Maka bermula nafsu berlaku ia nafsu dengan tabiatnya, dengan nalurinya nafsu. Fi midanil mukhalafah, pada tempat-tempat atau lapangan mukhalafah bertentangan dengan keinginan Allah. Dan bermula hamba mengembalikan akalnya nafsu dengan bijahdih, kan jahdih. Bijudih dengan segala upayanya si hamba, kesungguhannya si hamba. Ansu'il mutalabah, pada buruk pencarian. Jadi, benar kepada ahli benar Ta'ala, nafsu memang terpikat kepada hal-hal yang buruk. Cik miya ata-ata yang hanaga yang si bagah terpikat. Sedangkan katanya hamba keperintah li agama, gium lazamah adab. Benar adab tanya sabi-sabi, baik lekang-lekang. Nafsu berlaku menurut naluri roy galak ke mukhalafah bertentangan dengan agama. Tugas katanya hamba tak kembalikan nafsu yang galak kepada mukhalafah dengan segala kesungguhan dan upaya dari kitanya baik sampai su'il mutalabah, menjauhkan nafsu daripada su'il mutalabah. Manajih pu yang dicari oleh nafsunya perkara-perkara buruk mutalabah, baik sampai yang buruk di mutalabah oleh nafsu. Faman atlaka inanaha fawa syarikuha bi fasadiha. Maka siapa yang telah melepaskan akan tali kekangnya nafsu, maka orang tersebut orang yang berkongsi dengan nafsu pada kerusakannya nafsu. Menyo nafsu hana tak kendali le katanya kata pelu. Kata pelu rem, kata pelu rem. Ya, pelu rem. Kata pelu rem hana tak rem le. Nafsu kata lepas kendali yang katanya sama dengan lagi nafsunya mendatangkan pasid, tanya juga apa? Pasid. Maka dia seorang itu syarikuha, syariknya nafsu pada kerusakannya nafsu. Maki bancara ada lakukan riyadhah dan mujahadah benar. Wa yahtalih ma dzakarna minal mujahadah wa riyadhah bi ikhtilafil ashkhas. Berbedalah apa yang telah kami sebutkan tadi daripada mujahadah dan latihan dengan berbeda orang. Beda orang beda cara mujahadah, beda orang beda cara riyadhah. Maka le guru murabbi yang mursyid betul-betul benar, hana sama walau nak murid 20 orang, beda cara didik. Kena galan. Kekalannya muridnya benar cara. Murid je benda cara. Kiban cara kekalan? Kekalan dengan makrifah katnya. Kekalan dengan basirah. Kena katnya ka kasyaf. Anjir dah kalah cara lahir. Dia kan sama mendum. Ada beda-beda. Maka ji tanya harus tak tiru. Dalam pembelajaran ilmu zahir syariat pun harus tak tiru. Lagi gaya ulama sufi. Cara ji benar perhatian pun kepada murid. Baik sekadar teruk balik, hanya tugas baca kitab selesai. Tak pantau, tak kalah. Kerana murid nak sama IQ, nak sama penerimaan mendum. Nak ladum mudah terima, nak ladum sulit. Nak ladum kahek macam cara ada surah yang tempom. Harus pegat pendekatan. Kadang-kadang salah katanya, maka jihan berhasil dalam mendidik. Kurang perhatian kepada murid. Teruk balik tugas baca kitab, sebagai press baca ikut lonceng, turn. Hana pernah dah pantau pi, hana pernah dah kalan dumna sebatas sejauh mana kajian si muridnya. Yang kesalahan sih. Nyugurai murabbi hanya lagi kan. Harus pantau terus, malah kan sekedar zahir terus watera gaib. Kaiwa kampung bida pantau benar ada tayang. Yang bila pelik kontrol bilik dalam da'u naik mulang, memandangi balai bentang. Yang menyo yang betul-betul tak nak didik. Yang hana ke? Hanya sebatas transformasi ilmu saja. Naik terima oleh urungnya, ngah naik terima ya home. Jadi tugas hamba mengembalikan nafsu benar baik sampai su'il mutalabah. Orang yang melepaskan, membiarkan tali kekang nafsu, yang kami syarikat dengan nafsu. Cara mujahadah dari riyadhah berbeda menurut kapasitas orang masing-masing. Farubba syaksin zakiyil fitrah karimis sajiyah sahlil muqadah la yahtaju fi dhalika ila kasiri mu'anah. Maka terkadang-kadang seseorang yang memiliki zakiyil fitrah, bersih fitrah. Fitrahnya sifat pembawaan. Adalah bahasa ini ikun fitrah potensi dasar manusia. Merupakan sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Bukan yang diperoleh melalui usahanya ikun fitrah.
bawaan, potensi bawaan katanya kadang-kadang memang dari semenjak lahir tanya kah cerdas, bersih hati itu. Orang yang zakil fitrah, yang bersih fitrah katnya, karimis sajiyah, mulia tabiat katnya, sahlil muqadah, gampang ditunduk, tidak membutuhkan pada demikian kepada banyak mu'anah. Mu'anah pertolongan ataupun nama lain menahan derita. Hana payah trip-tat menahan derita untuk latihan. Maksudnya orang yang memang gampang ditunduk. Lagi murid penuh sih. Nah murid yang ada surah kitab, 3 surah kampung. Dan tinggal sampai kaji kalumni mendengar. Ini yang benar. Nah yang hek dah ulang-ulang atasat, mentah hidayah kalau hana itu mufhum jelam. Ya kan hana zakiyul fitrah. Maka benar beda cara didik menurut beda orang. Kadang-kadang orang zakiyul fitrah, bersih fitrah ataupun bawaan, sifat bawaan katnya, karim sajiyah, mulia tabiat, gampang ditunduk. Ya hana pelai kepada kasirin mu'anah, hana pelai kepada le pertolongan ya orang muda-mudahan. Wala ta'bin dah hana pelai kepada kepayahan, hana payah payah ro. Wa rubba syasin yakunu haluhu ala aksi hadza. Dan kadang-kadang seseorang ada halnya di atas kebalikan ini. Nak ada orang hana zakil fitrah, kasih batat ati gelang lang dosa yang hektat batat riyazah orang muda-mudahan. Tidak perlu latihan tinggal gili ke masa lalu yang kelam. Hawa gili ke atas yang kali pubut atas aja, wate-wate aja jamun. Nya orang hana zakiyul fitrah. Nya orang yang zakiyul fitrah dari bawaan potensi semenjak lahir gaknya hana pernah udip dalam masa-masa kelam, yang gampang tak duk tadi didik orangnya, mantang itim tunduk ati. Tapi tanya kali pernah terlibat dalam masa kelam, masa lalu yang hana gat yang duk tak kembali kepada puto ati dengan Allah yang lambat tak, hek tak duk tadi Allah. Maka beda benar beda orang, beda cara latihan ni. Fala jarma yahtaju ila ziyadati ta'bin wa quwwati mumarasah wa syiddati mujahadah. Maka la jarman sama dengan la budda. Maka tidak boleh tidak berhajat orang yang kebalikan lagi likat benar kepada mutamahik dan kuat mumarasah. Mumarasah yang penanganan atau ditangani. Harus betul-betul berat ditangani li gure. Wa syiddati mujahadah dan berat perlawanan. Liradaati fitratih karena buruk potensi bawaannya, wa nuqsani gharizatih dan kurang watak atau tabiatnya. Sebab naluri dia hana gatli ka kasib dalam masa kelam dia. Maka harus butuh untuk bisa bangkit, harus butuh kepada guru-guru yang betul-betul mursyid yang kamil. Adapun yang orang yang mantang potensi yang bersih, hana pelai kepada riyazah yang berat. Tapi yang orang yang hanali potensi yang bersih ka kuto, watak dan tabiat yang ka kurang, yang harus pelai kepada penanganan yang berat. Sebab guru murabinya sama lagi doktor. Amyo sakit-sakit ringan kan madang ngejuk bodrek mentang sini tak boleh. Amyo sakit ka berat penasik bodrek lom ubat bika payah belimang macam. Nah yang payah suntik lom payah impus payah mau sakit hasil ubat jalan. Jadi murabinya lagi hansin. Murabi ada didik murid sama lagi doktor benar. Tergantung murid. Yang murid sakit ka berat yang didikan pun harus ditangani secara khusus, harus secara intensif. Pertama lah ICU lom. Secara intensif hasilnya dengan bak ruang rawat inap. Hasilnya dengan berobat jalan. Wa baina hadaini darajatul la tusa. Di antara dua ini itu ada beberapa tingkatan yang tidak sanggup dihitung. Ini begah antara tingkatan paling bawah tat dengan tingkatan paling atas tat. Yang ditanya hoi tamang. Pu mentang berat tau yuk, pu kabrat tau wati. Orang paling atas berarti yang zakiyul fitrah. Yang gampang tat untuk tadidik. Orang yang paling bawah, orang yang rada atil fitrah, orang yang buruk fitrah kan. Antara buruk fitrah dengan bersih fitrah, nyolo tak tat. Nah yang berat tau ke buruk, nah yang berat tau ke bersih. Walihadza kullih, karena ini semuanya yahtajul murid ila suhbatil masyayikh wa ta'addub bi adabihim. Memerlukan oleh seorang murid kepada bergaul dengan guru. Yang kaya hasil itu karena bunuh pelai kepada riyazah dan pu bunuh sabatit istilah mujahadah hasil rumah untuk dah suluk hasil rumah. Yang menyatakan zakiyul fitrah mungkin bisa saja. Tapi menyatakan karada atil fitrah, orang yang kabruk fitrah dan watak katanya ka kurang, hana gampang le untuk tajak kepada kebaikan, ka pelai kepada masyayikh.
payah mita gure. Wa ta'addub bi adabihim, dan beradab dengan adab mereka itu guru. Tak perhati etika moral gure, tak ikut. Maka yang je ke gure harus betul-betul orang kan memiliki adab zahir batin. Gimana cara ini ikut le murid. Harus ta'addub dengan adab mereka itu masyayikh. Wa tiba awamirihim wa nawahihim, dan mengikuti perintah mereka itu masyayikh dan larangan mereka itu masyayikh. Lanahu illam tajri af'aluhu ala muradi ghairi la yasihu lahul intikal anil hawa. Karena bahawa sungguh pekerjaan, jika hanya berlaku seluruh perbuatannya si murid di atas maksud lainnya murid. Lainnya murid yang gure, niscaya tidak sahih, tidak tepat baginya si murid oleh berpindah daripada berdasarkan keinginan hawa nafsu. Tira murid kena ikhlas laju langsung ke ke karena dasar keinginan dengan hanya kebenarkan. Miyakan karena giyu legu gure. Baru je ikhlas memindah daripada sebuah martabat kepada martabat yang lain, minyak giyu pindah legu gure mursyid benar. Sebab hanya berlaku perbuatan atas kehendak orang lain, dasar kehendak roh yang gekan indikal yang hanya tepat, hanya benar. Karena indikal dasar keinginan hawa nafsu. Walau balagha fi riyadhah wal mujahadah kullama belak, walau telah sampai ianya si murid pada latihan dan mujahadah, akan seluruh tempat sampai. Cukup maksimalkah tak pegat latihan? Bapak tak ke dia? Karena minah katanya minah dasar keinginan roh, kan dasar keinginan gure. Jadi sama dengan mufhumina pu dalam tasawuf belajar secara sendiri pun tidak boleh, harus ada guru pembimbing. Jadi kan belajar ilmu fikih zahir syariat saja harus ada pembimbing. Dalam tasawuf pun harus ada pembimbing. Untuk teruk bertanya kepada dekat dengan Allah, nak orang yang tuntun, han mungkin teruk kero. So yang tuntun, yang ke gure mursyid benar. Nah yang hana gure langsung teruk kepada Allah tanpa na orang tuntun, nah wali jazab. Yang mana jazab majzub getarik. Sebab lam tasawuf bagi dua, hambanya bagi dua. Hamba yang dekat kepada Allah na muridin, na muradin. Muridin yang ke hamba-hamba yang berkehendak untuk melakukan perjalanan rohani, perjalanan spiritual untuk mendekatkan kepada Allah, yang muridin. Muradin urang kehendak oleh Allah. Yang kelagi wali jazab. Wali jazab nah kadang-kadang hana pernah gebut. Hana pernah gebut syariat bacut, kaji ke wali katnya. Yang wali jazab ketarik oleh Allah kan. Maka murno ilmu fikah tidak boleh pada wali jazab, karena akan mengajak kita juga ikut jazab. Katanya kalau menjadi syariat tak murno belajar fikih, belajar cara sembahyang bak wali jazab. Kadang-kadang wali jazabnya di bawah, di luar alam kesadaran, hana sadar le apa yang kepubut. Maka hana aneh tak kala na wali-waliullah jamun, kadang-kadang ketoi ke urang. Dia tegur le urang kepegah hana lemo yang na bagaian. Karena dia kala manusia lain mak matang yang lemo dia. Pun masalah ketoi ke lemo. Ana upu. Yang wali jazab kan, urang yang kau tarik majzub. Majzubnya getarik oleh Allah. Yang lain istilah tasawuf kan muradin, urang yang kagak maksud oleh Allah. Yang lagi ibarat tanya dengan murid aja. Tanya dengan murid, na murid baru yang baru ditambah budaya. Kebetulan ni jarang tak mak ilmu belang. Yang kentong dengan tungku biasa, nyetungku nang ilmu belang. Tong gure. Na murid lain kata jodoh ni bukan tong gure. Yang yang beda muridin dengan muradin. Gua nak murid yang baru gelasa, muradin urang ge maksud le gure. Gebeto je hang gure. Yang tirotit muridin dro je maksud betul gure. Le gure ada maksud benar. Kaji na istilah muridin muradin. Waliullah kan sih. Nah yang urang untuk mendapat wali, mendapat pangkat wali melalui riyadhah dan mujahadah, ge pegat latihan ni le anian ge pegli hati le takhliyah, baru tahalli, baru tajalli. Nah yang wali hana tapu-tapu pi langsung getarik oleh Allah. Nak cik yang istilah dengan wali jazab atau majzub. Ini nak dua. Maka ini purna berah. Yang purna katanya melalui riyadhah ke melalui jazab. Jadi hamba yang bunuh karadaah fitrah, kabruk fitrah haji dan nuksan watak haji atau tabiat haji ka kurang, nyan hanjithan perle kepada suhbah masyayikh, payah benar guru. Tak perle
dibelajar kero, dipegat latihan kero walau ka sampai bak riyadhah dan mujahadah kulla mablagh secara maksimal, tetap mana anasi si anasa. Karena meminah hajian meminah karena hawa nafsu, kan karena giyu legure. Wa dzalika likasafati hijabi nafsi. Pakan sampai hanjut menyuhana musahabah dengan masyayikh dan ta'addub dengan adab masyayikh. Pemula demikian karena katubai tak hijab dirinya. Hijab antara jih dengan Allah katubai tak. Karena tanya kau udip dalam masa kelam. Beda dengan orang yang zakiyu fitrah. Orang yang mantang bersih potensi bawaan zahir gaknyan, hijab gaknyan dengan Allah, hana tak tahu. Oh, hana tak ji Allah. Dia nak miet. Nak miet kena pakai kem nak miet di elayun. Karena dia malaikat. Yang karena ati jih dalam kuto, hijab antara jih dengan Allah lipih tak. Jadi hijab dengan Allah katubai beton hijab. Yang beton hijab hasil dengan rinso dah. Tarah, gimana nak rah beton tak bergadah dengan rinso. Abang mentau beku kadang-kadang. Hasil kero payah minta gure. Nya urang hijab gaknyan mentang kotoran-kotoran ringan, hasil ngan iya putih. Kata kotorannya na yang broken gelih darah ngan iya putih. Na yang pelai kepada rinso. Na yang hasil ngan rinso tok payah tain ram 2 hari 2 malam. Baru itim gada. Na yang payah mula ulang rah baru itim gada. Menancik kotoran hati. Maka benar pelai kepada gure dan ta'addub dengan masyayikh, dengan adab masyayikh hasil kero. Karena katubai tak hijab. Waqad su'ila ad-Dakkak radhiyallahu an, dan sungguh ditanyakan orang akan Imam Dakkak semoga ridha Allah padanya, bimadza yuqawimur rajul i'wijajahu wa qala bi ta'addub bi imam. Dengan apa meluruskan oleh seseorang akan kebengkokannya. Yuqawim takwim, dengan apa meluruskan bayakumu idang, dengan apa meluruskan oleh seseorang akan i'wijat kebengkokannya. Patai ketanya ke bengkok ngempu tak pelurus. Nya bengkok besar je tak pelurus ngapui tak bersuum milai baru dah pelurus. Mamanya rajul seseorang hamba bengkok ngempui pelurus. Bi ta'addub bi imam, dengan beradab dengan keadaban imam, ikut pemimpin. Yang ke pemimpin mana masyayikh gure. Fa inna man lam yata'addab bi imam baqiya battalan. Karena sesungguhnya seseorang yang tidak beradab dengan adab imam niscaya kekal ia hal keadaan buruk. Battalnya langkamus namana ar-radi, urang yang buruk. Nama battal man lam ya'mal man la amala ladaihi, orang yang tidak ada amal di sisinya, penganggur. Di battal nama penganggur, urang hanya pekerjaan. Man la amala ladaihi, orang yang tidak ada pekerjaan di sisinya. Nasi makna battal ar-radi, urang yang buruk. Jadi urang yang hanya beradab dengan keadaban imam, yang urangnya bakia battalan. Kekal urangnya dalam kondisi buruk. Haidza damal abdu ala zalika tazakkat nafsuhu wa tahara qalbuhu wa tahadzaba akhlaquhu wa zahara ala zahiri. Maka apabila kekal si hamba arti demikian beradab dengan adab imam. Dia tanya benar na gure, na syekh tukang didik tarbiyah dan biadab ke tanya terus menerus lagi nyan tazakkat nafsu, bersihlah nafsunya dan sucilah hatinya dan sterillah akhlaknya dan nampak ianya keadabannya, nampak di atas zahirnya si murid tersebut oleh cahaya-cahaya demikian. Gedanya yang kali didik legure dalam waktu yang lama, watenyan baru gelih ate suci jiwa dan steril akhlak, tanya akhlak yang ged, nyan akan nampak cahaya-cahaya yang na di dalam gedanya mandum akan nampak ulua. Watenyan baru tak nur. Deh nur bak tubuh nyan deh cahaya. Fatakunu harakatu zahiri wa batini mazmumatan bizimamil adab hatta tantahiya bihi ilal muhafadzah ala jatinabi umurin ghaira mustangkarah fi zahiril ilmi. Maka adalah segala gerakan, mana harkat ini amal, adalah segala gerakan zahir si hamba dan gerakan batin si hamba yang kasuci hati dan suci jiwa benar, mazmumah marbutah maknanya, diikatkan dengan tali kekang adab. Sehingga sampai ianya gerakan-gerakan si hamba bunuh dengan sebab na tali kekang adab kepada menjaga diri atau menjauhi
segala perkara-perkara yang tidak diingkari pada zahir ilmu. But yang bak zahir ilmu hana ingkari gak yang dijagar. Yang mia urang kana adab zahir batin. Urang yang kagleh jiwa dan ka suci nafsu gak nyan, ka akhlak gak nyan ka steril akan nampak cahaya pada zahir. Urang yang ka nampak cahaya pada zahir, segala amalan zahir dan batin gak nyan ka terikat dengan tali kekang adab. Urang yang ka terikat segala tindak tanduk gak nyan dengan tali kekang adab, gaknyan akan sampai pada batas menjaga diri daripada perkara-perkara walau pada zahir ilmu syariat perkara tersebut tidak dianggap mungkar. Dan adalah meninggalkan muhafazah orang tersebut artinya perkara-perkara yang tidak dianggap ingkar pada zahir syarak min zambam min misli. Itu satu dosa pada misalnya menganggap yang dosa. Mesti lagi duduk dalam masjid ni nyuaki. Yang yang zahir ilmu syarak nak dosa. Mana dosa? Pula mereka kuat. Tapi menyaurun kaki jaga adab batin cuba nyuaki hanjut. Kalau yang nyuaki ke Tuhan kira. Oh ka kubah adab kubah petun. Yang makna cuba tingkat kejaga but yang hana ingkar balahi syarak. Dah ada dakwi le orangnya. Tanya mandan dakwi. Mana hadis tu la yasihu la yasihu salah li jaril masjid. Hanasah sembahyang kurang yang rumah gaknya berdampingan dengan masjid. Dia katanya menurut zahir syariat takwi yang makna kehanasah la salata li jaril masjid. Tidak ada sembahyang bagi orang yang rumah berdampingan dengan masjid. Yang dalam fikih ketahui makna tidak ada salah, tidak sah salah. Oh, tidak kamal, tidak sempurna salah. Han sempurna sembahyang orang yang rumah binah masjid. Punya orangnya makna la salata hakikat salah. Hana sembahyang bebuk je. Hana dakwi. Dah orangnya hana galak le ruksah. Jadi mandang galak ruksah dia dak orang ngau. Mandang galak jamak kah? Kata sembahyang, hai pegang duk damai surah. Alasan macam tu. Orang yang ka truk makam suluk, orangnya hana galak le ruksah. Mengaji nak pernah lu dengar naik abu di bakongan. Watai ke bi pemandapan kurung suluk kan. Salah satu adab-adab suluk hindari ruksah. But yang ruksah lah agamanya giyu hindari hang bi galak pubut. Dia kan dah jari-jari. Mana lemah baca anak jamaah lah saya lah kitab bi tulis termasuk uzur jamaah. Nah. Dia selalu dah minta cara-cara untuk bisa dah kerjakan ruksah. Mia urang katro adab batin terubaknya ngejaga. Yang maksud kena berahno. Sehingga sampai ianya gerakan zahir hamba dengan sebab kekang adab, tali kekang adab kepada muhafazah ala jati nabi umurin ghaira mustangkarah fi zahiril ilmi. Menjauhi perkara-perkara yang perkara tersebut tidak diingkari pada zahir ilmu. Menurut zahir ilmu syariat hana diingkari. Tapi leurungan walau hana diingkari menurut zahir ilmu syariat tetap dijaga hangga pubut. Maka ilmu berah benda ilmu hasanatul abrar sayatul mukarrabin. But hasanah ba orang baik biasa, orang yang kata dengan Allah gak anggap sayiah. Lagi cerita Nabi Daud, pernah dalam pikiran Nabi Daud, dalam benak Nabi Daud terlintas saat keperintah Uraya untuk memimpin peperangan karena isteri gaknya sangat cantik, terlintas dalam benak Nabi Daud seandainya Urayanya hanale akan mengkahwin dengan isteri Uraya. Tapi menurut zahir syariat nak dosa ya. Apa dosa? Yang baik dia apa kok? Yang baik dah minta sebab pun matilah kau kok mengajit dan mengkahwin. Inang ji ke tanya. Terlintas dalam benak kan nak bupu kan. Sebab khatir nan terlintas dalam benak hana tulis. Hana kira dosa. Kan wajar terlintas tak berumah kok dari terlintas dalam benak ni jandan mengkahwin tanya. Enam sagai dia. Tapi karena yang terlintasnya urung kata dengan Allah Ta'ala, ganggap sayiah. Sehingga Nabi Daud merasa dosa dengan Allah Ta'ala, taubat Nabi Daud, pelotong taubat baru terima. Taubat Nabi Daud dalam keadaan sujud, mata yang menetes dari taubatnya, itimoh naliung nyandum trip. Dari mata agaknya ke pun membasahi tanah, bagi taubat, itimoh naliung. Timoh naliung ngom ulai, lewat ulai.
baru terima oleh Allah Taala. Mungkin punya orang abrar, orang biasa-biasa mentang yang baik biasa, hana dosa. Tapi karena yang perokun yang pubut atanyan orang mukarrabin, enggak saya Dia gambarkan lang kitab lagi tanya kata dengan sira urang. Totat dengan sira urang ka intim, beok salah habai, tepeh. Tapi punya orang lain dengan sabah lokal yang lain, biasa ikun ke tanya yang tanggapnya hal biasa, han mengeh dia. Tapi kanangan yang ka intim beno banjihkeun, bengeh tepeh hati dia. Allah Taala lagi yang Allah Taala dengan hamba lagi yang. Menyo hamba yang kata tak dengan Allah biuk di pubut-pubut yang menyo urun lain pubut kadang-kadang hana anggap kesalahan, tapi Allah Taala anggap kesalahan kerana urun yang kata tak dengan Allah. Yang kia makna hasanatul abrar sayiatul mukarrabin. Jadi walau butnyan ba zahir ilmu syariat hana anggap but mungkar, hana ingkari, tapi le urunyan karena tali kekang adab dalam ati urunyan gejauhi juga perbuatan yang walau secara zahir syariat perbuatannya hana dianggap salah. Dan adalah meninggalkan peliharanya si hamba atihnya but-but yang hana ingkari ba zahir ilmu itu ganggap dosa daripada misalnya. Dalam kalangan uru-uru yang selevel nganggapnya ganggapnya perbuatan dosa. Sembayang lang kamar ganggap dosa. Pubuk buruk sah ya jamak kasar sembayang ganggap dosa. Yang menyebut urang yang zahir batin dengan ilmu kagi ikat dengan tali kekang adab. Sebab nandukal leh. Sebab waktu saat dah pubuk ruksah yang sama dengan pubuk-pubuk yang lagi diinginkan oleh nafsu. Maka gekun beradab. Kalau lagi ingin Allah nafsu dia akan senang leh sembahyang per rakaat. Dia dah pubuk dua. Sembahyang mak waktu orang masing-masing. Tak tarik waktu surah jamak tak kedim, tak ke waktu surah jamak tak ke. Yang kan cocok dengan nafsu kan. Maka gekiranya beradab di kalangan orang mukarrabin. Wa ka yu'atabu alih. Wa ka yu'akabu min ajli. Kadang-kadang dicelakan akannya si hamba itu demikian pubuk-pubuk yang menurut zahir syariat hana bertentangan, hana kira but ingkar. Wa ka yu'akabu min ajli. Kadang-kadang disiksakan akannya si hamba karenanya. Nyur lain pubuk hana mendapat hukuman, tapi gak nyam pubuk mendapat hukuman. Apa ke contoh? Kala sari kun sari gure Imam Junaid. Salaitul isya washtaghaltu biwirdi lailatan minal layali wa madattu rijli fil mihrab fanuditu ya sari hakadha tujalisul muluk wa dhamamtu rijli summa qultu wa izzatika wa jalalika la madattu rijli abadan. Kensari As-Sakti radhiyallahu an lulun sembayang mak sawawate akan sembayang isya washtaghaltu biwirdi dan lun berbimbang long isi waktu lun dengan wirid lun pada satu malam ni bak segala malam-malam. Wa madattu rijli dan long ulur akan kaki lun pada mihrab an tempat dang imam. Anuditu maka dipanggilkan akan lun, wahai sari seperti itu engkau duduk akan raja-raja. Maka aku gabungkan kakiku, kemudian aku katakan demi kemegahan engkau dan kebesaran engkau wahai Allah, la madattu rijli abadan, tidak akan aku ulurkan kakiku selama-lama. Jadi Imam Sari waktu saat bak tabawate ke sembahyang isya dan isi waktu geknya dengan membaca wirid-wirid sepanjang malam geknya. Duduk karena kaku mungkin kaku bawah kaki, genyu wata aki warah mihrab arah kiblat. Tiba-tiba suara yang bersuara, wahai Sari, yang laginya tadu ikut raja, maksud raja ke Allah, raja segala raja yang ke Allah. Laginya cara duk ikut raja nyuaki kan. Yang gara-gara ada kedengar suaranya, kaki gelipat kaki Imam Sari, gemu sempah lam demi kemegahan drone hai Allah, hanlung nyule kaki long selama-lama. Yang makna ge hukum dro kero. Pada pubut sabah pubut yang menurut zahir syariat ana salah. Le urangnya ge anggap nyan sabah kesalahan sehingga ge hukum dro kero, ge ikat dro kero. Contohlah ilmu qalal Junaid kun Junaid radhiyallahu an. Ayo kan contoh komentar Junaid terhadap perbuatan guru goknya. Habaqiya sittina sanah Muhammad dari jelau lailan wala naharan.
Maka leh kejadiannya panjang umur Imam Sari 60 tahun ke, kekai gatnya dalam keadaan 60 tahun, mamat dari jelah hana pernah ge ulur kaki gatnya baik di waktu malam, dah hana pernah di waktu uro. Uro malah hana pernah ge nyuakili. Leh kenang teguran. Maka ina mangan uru yang kata dengan Allah langsung ditegur. Hangga biarkan dalam keadaan salah. Wakala Abu Qasim Al-Qushairi, kena Abu Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an, kanal Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak, adalah Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak radhiyallahu an, la yastanidu ila syai'in, tidak pernah bersandar kepada sesuatu. Bersandar mentang anggap kurang adab. Duk mesada mana. Ini kan biasa kahek dalam mesada. Yang kira kurang adab ba orangnya. Imam Abu Ali Ad-Dakkak hantam pernah geduk mesada. Fakana yauman fi majma', maka ada Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak pada satu hari fi majma', mak sabah perkumpulan orang ramai-ramai. Fa aratu kun Abu Qasim Al-Qushairi, maka lon kehendaki an adza'a wisadatan khalfa dhahri, bahawa lon pedu akan bantai di belakang rungnya Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak, li anni ra'aituhu ghaira mustanid, karena lon kalan akan Ustaz Abu Ali Ad-Dakkak tidak bersandar. Kalau likut rungutnya hana bantai, man tak ugurai katib tak geduk meno hana bantai gak peduklah. Peduk li Abu Qasim Al-Qushairi bantai likut gurai gatnya Abu Ali Ad-Dakkak. Fatanaha anil wisadah kalilan, maka menyingkirkan oleh Abu Ali Ad-Dakkak akan bantal sedikit. Lagi duduk bantai kecok bagi saya bacut. Hana bagi saya ju baik tersinggung murid mungkin. Bagi saya bacut. Hotelih bagi saya wacut, gekala li Abu Qasim Al-Qushairi fatawaham tu annahu tawakkal wisada li annahu lam yakun alaiha khirka. Maka lun waham, lun sangka bahawa sungguhnya gure gepegese akan bantai, karena bahawa sungguhnya pekerjaan tidak ada di hati bantai itu lapisan. Wala sajadah dah hana musalla. Mungkin kena bantai pu ke bantai telanjang. Mungkin kena bantai telanjang gepedu hana lapisan. Puang ketim duk kadang agak tebal menanti ingat ke. Terbantai bro kadang bantai buduk. Engkau bergeser. Pakala kana gure buno gure arif kan nak kasyah kan, gedepu. Pu yang dalam benak pikiran murid gedepu kita orang baca. Langsung gukule gure la uridul istinad. Kan haluntung bantai kata tajuk, memang lu hana rencana musada. Kan karena bantai hana agak tajuk maka hana lu musada. Tapi memang cik hana rencana musada. Pada amal tu ba'da zalik. Ya kun Abu Qasim no. Maka lun berfikir sesudah demikian kejadian. Fa'alim tu maka lun depu, baru terdapat jawaban lagi berfikir. Fa'alim tu maka lun depu anahu la yastanid ila syai'in abadan. Memang bahawa sungguhnya Abu Ali Ad-Dakkak tidak pernah bersandar kepada sesuatu selama-lama. Memang cik tabi-tabi amat orang kefat tempat mentang hang ngetim musada. Kan hang ngetung bantai lonjo. Nyamban le urang ulama sufi zaman dalam gejaga adab dengan Allah kan sekedar gejaga atas hala dan haram yang dalam zahir syariat, juga perkara-perkara yang secara zahir syariat tidak dianggap mungkar gejaga demi untuk menjaga norma dan etika dengan Allah. Jadi dalam ibadatnya baiknya istilah santai, hana istilah mangat, pemantang yang berpotensi menguntungkan kepada pribadi dijauhi. Termasuk nyuaki, saat tanya kakut dan nyuaki yang kan menguntungkan gerat. Tamu sadi menguntungkan gerat. Dia hana minta tameh, ya kah? Ya saya nak perkumpulan majlis zikir dan majlis ibu minta tameh mangga-mangga musadi. Iwai gok lah. Bila pelai hana hanjit awal tak ibu pegat tanda ya bu tanda le. Ya tanda buduk kita bila mangga baik duk go. Yang kena keberuntungan gerak. Jadi urungnya dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, gejauhkan sedapat mungkin perkara-perkara yang menguntungkan ke pribadi. Termasuk menguntungkan ke pribadi benar, nyuaki saat gakut. Termasuk menguntungkan ke pribadi, pakai bantai, mengambil sakit tulung rum. Jadi sedapat mungkin gejauhi atas yang menguntungkan ke pribadi. Yang inti je nak pegang. Yang ke urungnya, karena urungnya ke makam mukarrabin. Yang kita nak salah. Kalau dia kalau untuk makam mukarrabin. Karena adabnya nalhe. Adabnya nalhe macam. Na adab awam, na adab khawas, na adab khawasul
khawasul khawas. Di menurut tingkatan roy. Mia urang adab urang awam. Adab urang awam yang bimtisali awamirih wajtinabi nawahi. Umadangan menjunjung tinggi segala perintah, menjauhi segala larangannya. Nyan kurang awam kagak kira agak nyan beradab dengan Allah. Nyan menyo adab urang awam. Tapi menyo adab urang khawas bil iksar min zikrih wa muraqabati huduri wa isari mahabbati. Memperbanyak ingat Allah, muraqabah hudur Allah, ho mantan tempat tajak, selalu tanya tak anggap ro, ge muraqabah ge awasi tanya oleh Allah. Bapa illam tak fa illam yakun taraka fa innahu yaraka jika Allah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah sesungguhnya Allah melihat kamu. Nya keun adab khawas. Adab urang khawas ho mandang gejak ge anggap Allah ge muraqabah gotnyan wa isar mahabbatih dan gotnyan selalu mendahului mengutamakan mahabbah Allah. Adapun adab menurut urang khawasul khawas, urang yang katruk kepada Allah, katruk makam arifin atau mukarrabin, nyan urang nyan tawadhu beserta Allah fi kulli syai', ta'zim li kulli syai', dawam ma'rifah Allah fi tajalliyatil jalali wal jamal. Urang nyan sabi-sabi tawadhu di hadapan Allah dalam setiap apapun, ta'zim kepada Allah dan dawam ma'rifah Allah kepada agaknya. Baik Allah kita jali kepada agaknya melalui sifat jalal maupun Allah kita jali kepada agaknya melalui sifat jamal. Tajalli Allah dengan sifat jamal gebi nikmat. Tajalli Allah dengan sifat jalal gebi musibah dan malapetaka ujian. Ya gebi musibah yang merupakan ujian yang tiga tajalli Allah, penampak Allah bak tanya dengan sifat jalal. Sehingga tanya dapat berkotek karena Allah gedampakkan roh dengan sifat jalal, sifat kebesaran dan keagungan Allah. Yang hana makhluk lain yang sebanding dengan Allah. Saat gebi musibah ketanya hang dapat berkotek, tak akui kelemahan diri, yang tajalli Allah dengan sifat jalal. Mio tajalli Allah dengan sifat jamal yang gebi nikmat. Gebi nikmat yang luar biasa anugerah kepada ketanya yang tajalli dengan sifat jamal, kan sifat keelokan Allah, kebaikan Allah. Jadi benar adab nak lain macam, nak adab awam, nak adab khawas, nak adab khawasul khawas. Juga di samping adab beserta Allah, nak adab beserta Rasul. Nak adab beserta guru, nak adab beserta ikhwan sesama hamba. Li Syekh Abbas Al-Mursi yang gaknyan katruk ba makam wasilun pernah bertubik sabah narid li Abul Abbas Al-Mursi gure Imam Athaillah As-Sakandari dalam persoalan adab gaknyan dengan Rasul. Kun Abu Abbas Al-Mursi li salasuna sanatan maghaba anni Rasulullah tarfata ainin. Bagi long 20 tahun hantam pernah gaib Rasul dalam pandangan long sekedip mata pun. 20 tahun kan sabe ga anggap Rasul hadir di hadapan kan. Nyamban adab Abu Abbas dengan Rasul. Tapi kan katruk makam wasilun urang sampai. Bagi lon selama 20 tahun tidak pernah gaib daripada lon oleh Rasulullah tarfata ainin. Saboh kedip mata. Law ghaba anni ma addatu nafsi minal muslimin. Seandainya Rasul gaib daripadaku satu kedip mata saja, aku tidak menganggap diri bahagian dari orang Islam. Nyambran berat ge kecamdro. Yang bentuk mujahadah sih. Nyamban berat ge kecamdro li Abu Abbas, saboh kedip mata mentang gaib Rasul dari pandangan gaknyan, hana kira orang Islam. Maka aku perah kan 20 tahun anda pernah gaib Rasul. Tanya jangankan hudur Rasul itu mencinta kepada Rasul mentang hana. Dalam sebuah hadis Nabi, gepegah adibu auladakum salah satu asya, ajari anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, tilawatil Quran. Yang kedua, cinta kepada Rasul dan cinta kepada ahli baitnya. Cinta kepada ahli bait Rasul juga anjuran daripada agama. Didik anak itu pertama baca Al-Quran, yang kedua cinta kepada Rasul, yang ketiga cinta kepada ahli baitnya. Jadi berarti dumna mahabbah. Dumna mahabbah tanya ke Rasul. Golong ke Allah. Mahabbah ke Rasul ke tanya. Paling khauri mulut itu ni. Itu ni ke. Pula menyutur bading kamu khauri mulut penjit. Jadi mahabbah Abu Abbas Al-Mursi
leh pelotong yang dan pernah gaib Rasul dari pandangan yang sekedip mata pun. Kata anda jina gaib ganggap ro kelih urang Islam.